memberkati kita semua. Terima kasih Pak Daniel Ferry. Tadi memang ada spirit apa ya, kabulan tadi, kuat sekali tadi waktu saya menyembah tadi bahasa roh, terus ada apa, Nyiroro Kidul yang tadi naik, ya tadi dia keluar tadi. Jadi saya harap ini bermanfaat. Tuhan, biar Engkau bicara buat setiap kami, memperlengkapi setiap kami, sehingga kami dapat menangkap apa yang harus kami lakukan hari-hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya. Jadi ini seharusnya bisa kelihatan ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi memang apa, kalau pakai Zoom itu memang tantangan ya, karena biasanya itu kita lihat orang, tapi ini kita lihatnya beriman gitu ya, pakai iman. Nah, jadi gini Bapak dan Ibu ya, spiritnya menghabisi kedurhakaan atau Belial. Nah, tapi ya saya tambahkan sedikit depannya itu di sini ya, untuk di sini menahan kesesakan besar. Ya, kenapa? Karena salah satu spirit yang istilahnya membuat kesesakan besar itu adalah spirit Belial ini. Ya, tapi nanti kita lihat lah. Ya, oke. Jadi ini sebenarnya sudah pernah dibahas, tapi saya izinkan saya ulangi sedikit sebagai pengantar. Ya, Wahyu 16. Singkatnya ada 7 cawan murka. Nah, begitu cawan murka ke-6, ya, cawan murka ke-6 itu ditumpahkan di atas sungai yang besar, Sungai Efrat, lalu airnya kering. Ya, lalu singkat cerita keluarlah 3 roh najis yang merupai katak dari mulut. Ya, 3 mulut, mulut naga, mulut binatang, mulut nabi palsu. Nah, jadi gini Bapak dan Ibu ya, apakah ini sudah terjadi? Ya, Bapak dan Ibu, mungkin kalau ngikutin YouTube ya yang terbaru, itu ada beberapa channel itu sudah tunjukkan ya bahwa permukaan Sungai Efrat itu sudah mengering. Ya, lalu apa? Ya, lalu apa tuh istilahnya, mungkin kita lihat katak saja gitu ya. Nah, ini contohnya ya, ada di YouTube itu ada namanya World News TV. Kanal World News TV mengambil satu titik ya, yang saya ambil di kiri atas. Nah, kalau diperbesar itu jadi kiri bawah, ya itu pertemuan sungai yang bentuknya itu kayak huruf U gitu ya. Nah, itu katanya dari titik yang sama, itu 2018 tuh airnya masih banyak, tapi 2022 airnya tuh sudah sangat sedikit menyusut ya. Nah, kalau ada yang merekam gitu ya, nah ini dulu itu 2019, 2020 itu airnya masih banyak, ya kira-kira sebelah kiri atas, nah sebelah kanan ini sudah turun jauh ya. Nah, lalu apa Bapak dan Ibu ya? Ini ada catatannya, misalnya apa, ini sungai yang tercatat batasnya warisan tanah perjanjian ya, karena tanah perjanjian itu batasnya itu 2 sungai besar, yaitu Sungai Nil dan Sungai Efrat ya, dan katanya curah hujan turun ya. Nah, singkat cerita dengan mengeringnya Sungai Efrat itu mereka katanya menemukan emas ya, dan menemukan gua-gua ya. Gua-gua ini kelihatannya penjara. Nah, apa gua-gua itu? Nah, kelihatannya, nah sekala itu kita balik ke Wahyu 9 ya, di Wahyu 9 itu juga ada 6 sangkakala ya. Nah, banyak yang mencatat itu gini, urutannya itu jadi ada yang menafsirkan bahwa urutannya itu harus meterai dulu, 7 meterai ya di Wahyu 6, lalu Wahyu 9 sangkakala, lalu cawan murka di Wahyu 16 ya. Tetapi beberapa guru, pengajar, penafsir akhir zaman yang baru itu bilang ya ini belum tentu sama ya, belum tentu sama tuh maksudnya jadi belum tentu berurutan, berurutan secara kronologis, tapi bisa berbarengan ya. Kenapa? Karena kalau Tuhan itu misalnya Bapak Ibu bayangkan film ya, di beberapa menit terakhir itu kan semuanya bertumpuk-tumpuk gitu ya, terjadi peperangan, baku hantam, baku tembak dan lain sebagainya ya. Nah, jadi mungkin sekali kalau menurut saya itu bukan harus terjadi secara kronologis, tapi bisa terjadi secara paralel atau bersamaan ya. Dan kalau Sungai Efrat itu kering ya, apa yang bisa terjadi? Nah, dikatakan di Wahyu 9 itu ada 4 malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat, dan kalau malaikat itu terlepas, memang itu sudah disiapkan untuk apa? Jam, hari, bulan, dan tahun untuk apa? Membunuh sepertiga umat manusia. Nah, ini kapan Bapak dan Ibu ya? Saya persis nggak tahu Bapak dan Ibu, cuma ada tertulis bahwa iblis itu berusaha mengubah waktu dan hukum. Dia berusaha, saya percaya dia akan berusaha mempercepat ya. Saya harap ini masuk akal buat Bapak dan Ibu ya. Dia berusaha mempercepat malaikat ini terlepas ya. Kenapa? Karena dia pengen mencuri, membunuh, bahkan istilahnya membinasakan Bapak dan Ibu ya. Jadi maaf tuh saya nggak bisa
bahas terlalu detail, karena menurut saya ini bagian saya dengan waktu saya, misalnya saya waktu punya 45 menit, sejam, nah saya lebih baik bahas secara cepat, doa, ya praktek, lalu Bapak dan Ibu kalau mau mempelajari ya silakan misalnya tanya kepada pemimpin Bapak dan Ibu atau pelajari YouTube dan lain sebagainya. Ya, nah kenapa ya? Memang kalau Bapak Ibu ingat ya sekali lagi di menit-menit terakhir kalau film ya semuanya berlangsung dengan sangat cepat gitu. Ya, nah jadi gini Bapak dan Ibu, ya saya mau tunjukkan bahwa apa di Yohanes 10 dikatakan ada roh-roh yang mencuri, membunuh dan membinasakan. Ya, nah ini bicara mengenai apa Bapak dan Ibu? Ada tingkatan daripada kejahatan roh. Ya, Lukas 11 juga menyatakan bahwa apa? Ketika satu roh keluar, roh itu akan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat. Ya, jadi ada tingkat kejahatannya, ada yang jadi jahat sampai istilahnya jahat banget gitu, jahat sekali gitu. Nah, sehingga apa? Keadaan orang itu jadi lebih buruk ya daripada keadaan semula. Jadi gini Bapak dan Ibu, poin saya adalah kalau Bapak dan Ibu mau belajar sebagai pasukan, ya kan ini namanya hari ini training doa pasukan ya. Bapak dan Ibu juga harus memperlengkapi ya dengan apa? Dengan pengertian, dengan persenjataan, dengan strategi untuk musuh-musuh yang lebih jahat. Ya, kenapa? Firman Tuhan berkata gini, umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Ya, banyak orang ini bisa tercuri, ya tercuri destininya, imannya, kesehatannya, uangnya. Ya, kenapa? Karena iblis mencuri, membunuh dan membinasakan. Ya, sebenarnya saya juga pengen jelaskan lebih jauh, cuma ini kan di stream ya, di live. Ya. Jadi Bapak dan Ibu minta hikmat Tuhan, ya. Kenapa? Karena hari-hari ini kita juga perlu minta hikmat, ya, seberapa jauh kita bisa membagikan. Karena banyak hal-hal itu yang merupakan rahasia dalam kerajaan Tuhan. Ya, kalau orangnya belum siap, gimana? Bisa marah, tersinggung, Bapak dan Ibu. Ya, jadi daripada seperti itu, nah saya istilahnya berikan secara istilahnya gambarannya, tapi semoga ini menjelaskan. Nah, Bapak dan Ibu kita mau bicara mengenai spirit kedurhakaan. Ya, tadi dikatakan itu pengantarnya saja ya. Supaya Bapak dan Ibu sungguh-sungguh. Ya, mungkin ada yang berpikir ini, oh ini hari-hari santai Bapak dan Ibu. Oh enggak, Bapak dan Ibu, buat saya ini hari-hari peperangan. Ya, kenapa? Karena air sungai Efrat itu sudah mengering ya. Dan ya sedikit kesakian ya beberapa teman kita ya termasuk istri saya ini baru ke Turki ya, bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk istilahnya liburan, tapi untuk peperangan rohani, untuk mengikat kuasa gelap itu ya, banyak kesaksiannya. Dan ada teman-teman kami sekarang, pemimpin kami juga termasuk pemimpin lah ya, ini sedang berangkat ke Iran, ke Persia, sama untuk mengikat roh jahat juga ya. Yang itu dikatakan ada penguasa Yunani dan penguasa Persia. Nah, singkat cerita langsung ya. Mari kita baca sama-sama kalau Bapak Ibu bisa lihat. 2 Korintus 6 ayat 11 sampai 15. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu ada tempat yang luas di dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Ya. Jadi ini ada bicara dua hati ya, bicara hubungan. Hubungan apa? Antara Paulus dengan jemaat di Korintus ya. Paulus ini membuka hatinya lebar-lebar, tapi mereka ini hanya menyediakan tempat yang sempit. Ya, ini misalnya apa? Misalnya Paulus ini mau ngomong ya rahasia-rahasia, ya mau ngomong 7 jam, ya misalnya, ya. Tapi jemaat Korintus berkata, saya punya waktu buat kamu cuma 10 menit. Kenapa? Saya sibuk mengerjakan yang lain, gitu. Ya, saya mau memberi kamu yang banyak, tapi jemaat Korintus berkata, saya nggak mau, saya sedikit aja. Ya, nah karena itu sekarang supaya timbal balik aku berkata seperti kepada anak-anakku. Ya, jadi Paulus itu sebenarnya merindukan jemaat Korintus itu menjadi anak-anak. Ya, bukan sekedar bocah-bocah, tapi maksudnya ahli waris, Bapak dan Ibu. Ya, kalau di Alkitab bicara mengenai anak, ya kalau pakai bahasa Huios, ya bahasa Yunani Huios, itu artinya ahli waris, yang mendapat bagian dalam perjanjian-perjanjian ilahi. Nah, karena itu kamu bukalah hatimu selebar-lebarnya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Ya, saya ulangi, kebenaran dan kedurhakaan. Jadi di sini kebenaran itu bukan Paulus lawankan dengan ketidakbenaran, tapi dengan kedurhakaan. Ya, terang dilawankan dengan gelap. Ya, dan memang spirit Belial ini dikatakan spirit kegelapan. Ya, nah persamaan apa yang terdapat antara Kristus dan Belial? Ya, jadi dilawankan Kristus dengan Belial. Ya, apa bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tidak percaya? Bagian ini menurut saya kalau saya gunakan bahasa, ya ini istilahnya
warisan. Ya, Paulus mau memberikan warisan yang besar, tapi jemaat Korintus istilahnya ya udah, saya mau ini aja, yang kecil aja, ya, yang receh-receh aja. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kita sedang berdoa buat ibu kota, ya, dan Tuhan itu tunjukkan melalui pemimpin kita dua spirit, ya, spirit apa, Samael dan Belial, ya. Nah, cuma hari ini kita nggak bahas Samael, jadi langsung ke Belial saja, ya. Belial ini apa? Lebih manifestasinya itu seperti durhaka, ya. Durhaka itu seperti apa? Ya, kita tahu cerita kedurhakaan biasanya mengenai maling kundang, gitu ya, kalau versi Indonesia, ya. Terus ada cabul, ya. Nah, maling kundang cari saja, ya. Kenapa? Karena waktu saya mau padatkan, gitu, Bapak dan Ibu. Inti-intinya saja, Bapak dan Ibu silakan pelajari, ya. Seperti apa? Seperti kuliah, ya. Kalau kuliah kan beda, ya, dengan kayak di TK. Ya, kalau di TK semuanya dibahas sama guru, ya. Tapi kalau udah kuliah S1, S2, S3, ya kita banyak belajar sendiri, Bapak dan Ibu, ya. Nah, terus ada namanya golongan-golongan kitab suci itu membahas juga peperangan antara anak-anak terang dengan anak-anak Belial. Ya, jadi Belial ini lambang daripada 1 ke 8, ya. Dan akan menyatakan diri, Alkitab berkata akan menyatakan diri, akan ada waktunya, ya, manusia durhaka menyatakan diri. Nah, manusia durhaka ini seperti apa? Maaf ya, kurang satu huruf ini. Nah, jadi menurut saya Bapak dan Ibu, ya, manifestasi atau pernyataan ketika spirit Belial ini menyatakan diri adalah apa? Seperti tadi jemaat di Korintus, ya, disayang tetapi tidak lagi balik mengasihi, ya, hatinya sedikit gitu loh. Atau mungkin bahasa sekarang tuh istilahnya apa? Kacang lupa sama kulit, ya, durhaka, ya. Ibu ayah sudah mengasihi, ya, tapi anak-anaknya ini nggak balas mengasihi, ya. Makanya ada lagu berkata apa? Kasih ibu apa? Kepada beta tak terhingga, ya, kasih ibu tidak terhingga, no limit, ya, seperti matahari. Nah, maksudnya apa? Matahari itu kan mengasihi baik orang baik maupun orang jahat, ya. Nah, terus apalagi Bapak dan Ibu? Nah, kalau kita bicara anak-anak, anak itu harusnya ingin mewarisi, seharusnya, ya. Dan manifestasinya apa, ya? Tidak ingin mewarisi, ya, yang dari Tuhan, ya. Nah, terus apa? Ya, katakan itu cabul, ya. Cabul itu apa, ya? Cabul itu bukan sekedar perjinahan, ya, tapi gini Bapak dan Ibu. Cabul itu tidak mengingini yang ilahi, seperti apa? Seperti Esau, ya. Esau itu disebut cabul, nggak ada ceritanya Esau berzinah sebenarnya, ya. Tapi Esau itu memilih istri-istri yang tidak berkenan buat orang tuanya, ya. Esau itu memilih kacang merah daripada warisan yang ilahi, ya. Di Alkitab juga ada Nabal, ya. Nabal dilawankan dengan Daud. Ya, cerita Nabal apa? Ya, Bapak Ibu harus cari lagi nih, ya, Abigail, ya, dengan Nabal, ya. Nah, maaf karena saya hanya bisa jelaskan poin-poinnya saja, ya. Dan kita mau masuk doa, Bapak dan Ibu, ya. Dan kalau Bapak Ibu tahu, ya, kita bicara mengenai doa peperangan, doa pasukan, tahu apa mengenai pijakan-pijakannya, Bapak dan Ibu boleh segera tuliskan. Ya, kenapa? Karena kalau di sini nih saya tuliskan semua, nanti banyak yang komplain, banyak yang marah, Bapak dan Ibu, ya, di Zoom ini, ya. Jadi Bapak dan Ibu minta hikmat Tuhan, ya, Roh Kudus bisa mengajar, tuliskan di kertas, ya. Ini kira-kira pijakannya. Saya harus bereskan di sini, ya. Untuk apa? Untuk kota Bapak dan Ibu, ya. Nah, terus apa? Tidak ingin yang berharga, ya, inginnya yang sia-sia, ya, disebutnya worthless, ya, worthless. Kalau bahasa Inggris banyak terjemahannya gitu, ya. Kalau bahasa Indonesia terjemahannya kayak dursila gitu, ya. Nah, terus apa? Lawless, tidak berhukum atau tidak mau kenal hukum, ya. Nah, sekarang gini, Bapak dan Ibu, ya, langsung bagaimana prakteknya, bagaimana mengalahkannya, bagaimana contohnya. Nah, ini contohnya menurut saya ini, ya. Ada Pangeran Andrew, ya, Pangeran Andrew itu ada beritanya, ya, ini jadi bukan sekedar gosip. Kenapa? Karena dia ini gelarnya sudah dicopot, sedang dipelajari. Kenapa? Karena pedofil, ya, kasus perjinahan bahkan dengan anak kecil, ya. Ada Pangeran Harry, ya, anaknya Pangeran William, yang anaknya Pangeran Charles, ya, yang menikah dengan bukan bangsawan, ya. Nah, terus gimana? Dia ini istilahnya pangkatnya diturunkan, ya, diberikan istilahnya yang nggak langsung gitu, ya, tapi pokoknya duduknya di baris kedua gitu, ya. Terus apa, ya? Terus ada Lady Di, ya, Lady Di itu sering dicam. Karena apa? Karena melakukan hal-hal yang di luar protokol. Ada dari Jepang, ya, Princess Mako ini nikahnya dengan bukan keturunan bangsawan, dan mereka ini kehilangan hak untuk apa? Untuk menjadi ahli waris daripada pemegang perjanjian, pemegang tahta. Ya, kita tahu Ratu Elizabeth baru meninggal, ya, dan Ratu Elizabeth itu, ya, terlepas dari pendapat orang, pendapat Bapak dan Ibu, menurut beberapa hamba Tuhan ini termasuk yang menahan kejahatan.
ya, termasuk yang berdoa untuk yang baik yang terjadi pada bangsanya. Ya, nah jadi Bapak dan Ibu kita perlu belajar dari hal-hal ini agar apa kita bisa menjadi ahli waris. Ya, nah sekarang kita belajar mengenai Belial. Ya, nah dari Alkitab bahasa Indonesia Belial itu cuma ditulis di situ, ya Kristus melawan Belial. Tapi kalau Bapak Ibu pelajari, kalau kita pelajari King James, ya King James itu banyak ya anak-anak Belial. Ya, nah anak-anak Belial ini contohnya apa? Satu, menyesatkan penduduk kota. Untuk apa? Untuk berbakti kepada ilah lain. Ya, jadi apa? Ini ada kaitan dengan penyembahan berhala, ada kaitan dengan penyesatan. Tapi Belial ini nggak bisa terlalu istilahnya buat saya ini terlalu saya sederhanakan gitu. 1, 2 gitu. Ya. Nah, tapi kita mau belajar ya. Nah, terus apa? Cabul ya, ada perbuatan noda di Gibea, yaitu apa? Istilahnya perkosaan, bahkan perkosaannya udah nggak tanggung-tanggung, laki lawan perempuan, perempuan laki dengan laki-laki istilahnya. Terus apa? Dikeroyok ya rame-rame terus dibunuh ya. Jadi ini jahat sekali ya. Terus ada ditulis itu sebenarnya anak-anak Esau itu sebutnya anak-anak Belial. Nah, saya mau contohkan Bapak dan Ibu, ini fakta ya. Saya bukan menghakimi ya, cuma Alkitab berkata seperti itu ya. Dan Bapak dan Ibu, saya harap kita bisa mengerti bahwa ini peperangan kita bukan melawan darah dan daging, enggak ya, tapi melawan penguasa, penghulu dan roh jahat di udara ya. Singkat cerita, Esau menjadi bangsa Yordania ya, tapi mereka itu sebenarnya saudara kembar, ya lahir dari satu perut, 9 bulan bersamaan, dan ada Yakub, ya Yakub itu menjadi bangsa Israel. Nah ini cuma kiri sama kanan sebelahan, ya. Tapi Bapak dan Ibu singkat cerita lihat ya, Bapak dan Ibu bandingkan ya peraih hadiah Nobel itu kebanyakan banyak sekali persentasenya orang Yahudi, ya orang. Terus ini coba ya bentar, saya mute dulu ya, ini mute bentar, ya. Terus Bapak Ibu lihatlah ya penghasilannya ya. Jadi ini kita bukan bicara mengenai roh mamon, roh kemiskinan, ya enggak. Cuma roh ini agak kompleks gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi menurut saya coba sederhanakan ya. Nah, jadi singkat cerita Israel itu sekarang Bapak Ibu pendapatan per kapitanya itu sebulan 55 juta. Ya, Yordania itu cuma 5 juta ya. Nah, ini apa Bapak dan Ibu? Ini bukan penghakiman sekali lagi ya. Bapak dan Ibu coba renungkan, kita ini mewarisi yang mana? Ya, yang daging atau yang roh, Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi langsung menurut saya untuk mempelajari itu, untuk menang, untuk menghabisi, untuk mengalahkan, kita perlu pelajari tadi apa? Tadi di sini ada keturunan Lot ya, Moab dan Edom ya. Nah, Lot itu nggak menghargai Abraham yang memegang perjanjian ya, agak kurang ajar ya. Cuma saya nggak sempat bicarakan secara detail. Singkatnya Abraham menang dan meninggalkan keluarganya. Untuk apa? Untuk memilih destininya. Ya, nah ini contohnya siapa? Contohnya saya baru dengar kesaksian Ibu Suset Hetting. Ya, ketika Ibu Suset Hetting memilih warisan ilahinya, memilih destininya, dia harus kehilangan, diusir daripada keluarganya. Ya, Bapak Ibu juga pernah dengar ya kesaksian Ibu Debbie Bashir. Ya, itu viral ya di TikTok. Ya, beliau itu ketika memilih ikut Yesus, dia juga istilahnya tidak diakui oleh keluarganya. Nah, kita ini mau pilih yang mana, Bapak dan Ibu? Ya, mau pilih keluarga kita, warisan kita, kenyamanan kita, atau yang ilahi, warisan-warisan yang ilahi. Ya, nah Yakub tuh bergumul untuk yang ilahi, tapi sebaliknya Esau mengingini yang daging, mengingini yang sementara, cuma kacang merah saja. Ya, Ishak ini merelakan diri untuk naik ke Mesbah. Ya, sebenarnya nggak langsung berlawanan dengan Ismail karena Ismail itu di luar Yordania. Ya, Ismail itu menjadi lebih ke Arab Saudi, tapi itu Yordania itu menjadi yang terkait dengan Lot dan tadi Edom. Ya, nah terus apa Bapak dan Ibu? Nah menurut saya ini kita perlu belajar dari orang yang berhasil mewarisi seperti apa. Yosua, ya Yosua itu menjadi abdi Musa dan mewarisi, yang melanjutkan tongkat estafet. Ya, Elisa itu meninggalkan ya pekerjaannya yang tanda kutip itu secara manusia lebih nyaman sebagai apa? Sebagai petani. Ya dia itu punya 12 pasang lembu, ya 24 lembu. Kalau satu lembu aja misalnya 10 juta, dia tuh kaya gitu Bapak dan Ibu. Nah, tapi dia tinggalkan demi apa? Demi warisan yang ilahi. Nah, seberapa kita ini mengerti warisan ilahi? Karena kalau enggak kita milih yang daging yang bukan dari Tuhan. Ya, nah Daud ini tidak saya lawankan dengan Saul ya, tapi saya lawankan dengan apa? Dengan anaknya ya. Anaknya itu katanya pengkhotbah itu ditulis oleh anaknya. Pengkhotbah itu apa? Menguji kegirangan, menguji kenyamanan
ya, menguji perempuan, menguji anggur, menguji lagu dan sebagainya, ya. Nah, Salomo ini salamankan dengan Rehabeam, ya, walaupun Salomo itu sebenarnya khotbah, ya. Tapi Salomo akhirnya bertobat, ya. Nah, tapi Rehabeam anaknya itu kehilangan 10 suku, Bapak dan Ibu, karena nggak ngerti. Nah, singkat cerita, saya langsung ke sini, ya. Bapak dan Ibu bisa cari di internet, sudah banyak sekali. Ya, singkat cerita ini kita bicara mengenai apa? Mengenai pohon keturunan, ya, keturunan ilahi, ya. Kemarin saya baru melayani pelepasan dan banyak ini mereka ini dari suku tertentu, ya. Sebenarnya suku tertentu ini Kristen tapi banyak menyembah berhala, ya. Cuma kalau saya sebut nanti ada yang tersinggung lagi, jadi gimana? Minta hikmat Tuhan, ya. Mereka suka ke kuburan-kuburan katanya gitu, ya. Nah, singkat cerita, ya kita ketika doa pelepasan itu banyak sekali spirit-spirit yang keluar, yang muntah-muntah dan sebagainya. Cuma lalu apa? So what gitu Bapak dan Ibu, ya. Nah, ini kita penting sekali mempelajari kutuk-kutuk keturunan dan keturunan-keturunan ilahi, ya, karena keturunan orang benar banyak yang menjadi orang benar, singkatnya keturunan orang fasik banyak yang menjadi orang fasik. Nah, kita gini harus apa? Harus bisa memindahkan Bapak dan Ibu dari istilahnya apa? Kita ini dari keturunan orang fasik menjadi keturunan orang benar. Ya, caranya gimana? Nah, beberapa contoh ya saya tambahkan lagi, ya. Agak loncat-loncat tapi supaya cepat, ya Bapak dan Ibu, supaya apa? Supaya kita bisa doa, ya. Saya nggak mau istilahnya cuma teori ditanya kesaksiannya apa? Nggak ada kesaksian. Saya gini, ya, latihan sedikit, firman sedikit, praktek, kesaksianmu apa? Latihan sedikit, praktek, kesaksianmu apa? Ya, nah, jadi Hana itu diduga sebagai apa? Sebagai orang mabuk, ya. Tapi dia berkata begini, enggak, saya bukan perempuan mabuk, saya bukan anak perempuan Belial. Ya, jadi mabukan itu juga termasuk manifestasi daripada kegelapan atau Belial, ya. Terus anak-anak Eli disebut anak-anak Belial. Ya, ceritanya gimana Bapak Ibu tahu lah, ya. Cerita kalau nggak tahu gimana, ya belajari, ya. Kenapa kalau peperangan rohani kita nggak belajar, nggak memperlengkapi diri kita dengan baca Alkitab, ya gimana, ya. Spirit-spiritnya akan mencuri, membunuh dan membinasakan, ya. Nah, jadi anak-anak Eli itu ada tertulis, ya, singkat cerita meremehkan persembahan kurban, ya, bahkan apa saya lupa di ayat mana, cuma tidur dengan perempuan cabul gitu, nggak pengen warisan yang ilahi. Akibatnya apa? Ikabod, kemuliaan Tuhan pindah dari bangsa Israel, ya, nggak ada lagi. Nah, hari ini Bapak dan Ibu kita berperang dengan apa? Roh yang membuat kesia-siaan, ya. Kita lihat bagaimana ratusan orang meninggal di Korea, ya, di Malang Bapak dan Ibu. Kenapa? Mereka nonton, mencari, jiwanya tuh haus, ya. Jiwanya haus dan mencari hiburan, ya. Kemarin itu ada konser di Amerika yang mati juga puluhan Bapak dan Ibu. Katanya, ya. Dan artinya katanya gitu, artinya yang sebenarnya entah berapa, ya. Nah, terus apa? Ya, ini kasus penembakan ini sebenarnya di belakangnya itu ada hal-hal yang sia-sia, ya. Terus hari ini banyak orang terjebak dengan apa? Dengan gadget, sosmed, ya, maaf kata drakor, ya, atau hal-hal lain ilah-ilah yang tidak menjadikan langit dan bumi yang sebenarnya sia-sia, ya. Nah, sebenarnya bagaimana Bapak dan Ibu, ya. Saya langsung ke warisan 7 jemaat, ya, Wahyu 3, ya. Jadi siapa yang kukasihi, ya, kutegur dan kuhajar. Sebab itu bersungguh-sungguhlah dan bertobatlah. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Jadi Kristus itu sudah menang dengan apa? Dengan semua roh termasuk Belial, ya, dan dia duduk bersama-sama Bapa, duduk bersama-sama Bapa, dan kita pun bisa, ya, kalau menang, ya, duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus, ya. Dan Bapak dan Ibu ada beberapa tafsiran, ya. Tafsiran 7 jemaat itu salah satunya adalah jemaat di akhir zaman, jemaat Laodikia, ya. Jadi potensi upah kita di surga, di kekekalan itu sebenarnya besar, ya. Tapi seberapa kita berapa kita mengerjakannya, ya. Nah, ini saya juga sekali lagi nggak sempat istilahnya detailkan, tapi boleh pelajari, ya. Udah ada sumber, ada buku mengenai jemaat Laodikia, ya. Jemaat Laodikia itu singkatnya apa? Mereka ada wall hitam, ya. Nah, terus itu kita harus balikan dengan wall putih, ya, kain lenan, ya, di Wahyu 19, ya. Terus apa? Mereka itu suam-suam. Kenapa? Karena mereka nggak punya mata air, ya. Jadi airnya dari mana? Mata air panas, ya. Kalau mengalir ke Laodikia sudah jadi dingin, ya. Kalau dari Kolosus mata air dingin sudah jadi setengah hangat, ya. Jadi itu pipanya memang ada 2 katanya, ya. Jadi gimana? Itu mereka suam-suam, ya. Sekali lagi maaf, ya, saya nggak sempat. Tapi Bapak dan Ibu silakan pelajari, ya, dari sumber-sumber lain, referensi lain. Tapi jemaat Laodikia yang menang harusnya bisa
mendapat warisan itu, menjadi ahli waris. Nah, Bapak dan Ibu, ini ayat yang penting. Ya. Nah, Ibrani 12, mari kita baca sama-sama. Sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepadamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Ya, saya percaya kita harus suka ya dan menghargai didikan Tuhan, dan jangan apa? Janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ya, jadi sekarang ada roh putus asa yang dilepaskan. Ya, sehingga apa? Orang bunuh diri, menyerah ya dan sebagainya ya. Seperti apa Bapak dan Ibu di Shanghai ya, Bapak dan Ibu bisa cari beritanya cukup banyak ya. Orang yang bunuh diri, terjun dari gedung-gedung bertingkat, ya. Dan nanti di masa Antikris, ya, ketika setelah pengangkatan itu akan jauh lebih banyak lagi, ya, kelihatannya yang saya tahu. Ya, kalau Bapak dan Ibu nggak percaya, ya nggak apa-apa. Ya, cuma ada referensi, ya, orang yang dapat penglihatan seperti itu. Nah, kenapa Bapak Ibu? Karena Tuhan menghajar orang yang dikasih dan mencambuk orang yang diakui sebagai anak atau ahli waris. Ya, jadi ini firmannya menurut saya cukup berat, ya, cukup istilahnya bukan firman sederhana, istilahnya mungkin bahasa pendidikan ini bukan untuk anak TK lah gitu ya. Tapi kalau anak TK-nya mau, ya mungkin bisa-bisa aja. Ya, nah, kenapa? Karena memang ada cambukan, ada hajaran buat ahli waris, Bapak dan Ibu. Nah, seberapa kita menghargai, seberapa kita menginginkan, ya. Nah, ini saya berikan contoh ya beberapa itu saya sempat ini tampilkan. Nah, ini seperti ini, ya. Ini viral ya, dia ini apa? Hamba Tuhan, ya, Bapak Yusuf Roni. Ini di penjara 6 tahun. Karena pindah agama. Ya, terus apa? Ini ada beberapa jenderal Tuhan di sebelah kanan itu bicara mengenai apa? Mengenai pemuritan. Seberapa kita ini mau ngikut Kristus dan menjadi serupa dengan Kristus. Ya. Dan mereka itu bicaranya apa? Intinya gini, bayarnya bagaimana? Bayarnya segalanya, Bapak Ibu. Nah, tapi kalau kita nggak ngerti segalanya itu untung apa rugi? Sebenarnya kalau kita mengerti segalanya itu malah untung. Ya, mereka ini adalah hamba Tuhan besar nanti di surga. Ya, tapi kalau sekarang yang dihadapi ya nggak terlalu enak, Bapak Ibu, mungkin ya. Nah, saya mau cerita mengenai contoh seberapa kita ini menginginkan, seberapa kita itu haus ya. Nah, saya mau cerita dua tokoh, yaitu apa? Kenneth Hagin, Bapak dan Ibu bisa pelajari ya. Beliau ini kalau bikin retret ya, retret itu ribuan orang, hadirat Tuhan sangat kuat, ibadah nggak bisa ditutup, holy laughter dan sebagainya ya. Nah, singkat cerita, beliau punya anak ya, namanya Kenneth Hagin Junior. Kenneth Hagin juga tapi junior ya. Nah, tapi yang disebut pemimpin kegerakan setelah Kenneth Hagin-nya udah meninggal itu katanya Kenneth Copeland, katanya ya. Jadi Kenneth Copeland ini sebenarnya bukan anak kandung ya, tapi dia bisa mewarisi, menjadi ahli waris. Nah, cerita singkatnya apa? Nah, cerita singkatnya gini ya Bapak dan Ibu, di kanan bawah itu ada apa? Ada BPKB mobil dan kunci. Nah, ceritanya gimana? Singkat cerita, Kenneth Copeland dulu jadi mahasiswa di Oral Roberts University. Dia ingin ya, dia haus dan lapar untuk belajar kebenaran ya. Nah, menurut dia yang paling berdampak dalam hidupnya itu adalah Kenneth Hagin. Ya, bukan Oral Roberts, walaupun dia kuliah di Oral Roberts gitu. Nah, kenapa ya? Nah, singkat cerita, nanti Bapak dan Ibu ya pelajarilah ya. Tapi singkatnya gini ya, singkatnya suatu ketika Kenneth Copeland itu pengen khotbah dan bukunya Kenneth Hagin. Lalu apa yang dia lakukan? Dia punya mobil butut, mobil tua, terus dia bilang gini, ini saya kasih BPKB mobil saya. Yang penting saya dapat firman Tuhan, saya dapat waktu itu zaman kaset ya. Tapi akhirnya gimana? Akhirnya menantu Kenneth Hagin itu lihat, aduh mobilnya udah jelek juga. Udah deh, saya kasih kamu khotbahnya, saya kasih kamu tipnya, tapi setelah itu nanti kalau kamu punya duit bayar ya. Ya, nah singkat cerita gini ya, sekian puluh tahun kemudian Kenneth Hagin menjadi hamba Tuhan yang diberkati, ya punya pesawat jet, ya bukan berarti kita harus mengejar pesawat jet, kita juga harus menang ya dari apa? Dari materialisme dan mamon ya. Tapi kita harus menginginkan warisan-warisan yang ilahi, Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, saya ajak kita lihat ini ya. Bagaimana kita mengalahkan roh ini, Bapak dan Ibu, ya, dari beberapa catatan firman di sini, ya. Nah, saya harap saya bisa menyelesaikan itu sekitar ya mungkin 10-15 menit lagi, lalu kita doa ya Bapak dan Ibu, ya. Nah, doa gimana? Kalau Pak John masih bisa mengiringi atau menyembah, puji Tuhan. Kalau enggak, saya ini udah biasa ya nyembah sendiri gimana caranya? Pakai YouTube, pakai playback. Kalau enggak ada, pakai rekamannya aja, ya. Nah, jadi gimana Bapak dan Ibu? Ya,
Maaf ya, maaf tuh artinya saya sendiri tahu ini kok cepet banget gitu ya. Kalau istilahnya naik mobil ini seret langsung bebet ya. Orang yang istilahnya mungkin nggak biasa ini apa sih gitu ya. Ya maaf. Nanti bisa diupload di YouTube atau tanya pemimpin masing-masing. Ya, nah gini Bapak dan Ibu ya. Saya percaya ini kita harus belajar ya seperti apa? Seperti Ratu Elizabeth. Gimana Ratu Elizabeth itu istilahnya punya kesetiaan, ketekunan, ya yang baiknya lah ya. Saya nggak tahu yang jelek-jeleknya. Cuma ini dia dikenal sebagai orang yang sangat berdampak buat negerinya. Ya, jadi itu pasti nggak gampang karena harus melewati demi didikan. Ya, dia harus belajar setia. Ya, kalau dia salah ngomong, banyak yang ngomel, mungkin. Ya, nah, tapi dia tetap menjaga. Ya, terus ada beberapa ahli waris. Ya, istilahnya Pak Billy Graham. Ya, dan saya sendiri punya teladan role model. Ya, role model saya itu salah satunya adalah Pak Yusak, ya, Pak Petrus Agung. Ya, ini kami anggap sebagai pemimpin-pemimpin pendahulu-pendahulu kami yang harus kami pelajari. Ya, nah tapi kita bahas yang di Alkitab ya karena ya kita balik bahas di Alkitab atau hal-hal yang Bapak Ibu bisa setujui. Karena nggak semua orang kan setuju dengan hal-hal tertentu. Ya bisa pro dan kontra. Ya, nah jadi Bapak dan Ibu, kita perlu belajar juga dari apa orang-orang yang bisa memberkati seluruh dunia. Ya karena apa? Karena jemaat di akhir zaman itu Tuhan mau berikan seluruh dunia. Ya, kalau Bapak dan Ibu tahu peristiwa yang terjadi 2-3 tahun ini, ya ini dampaknya seluruh dunia. Kita berhadapan dengan orang-orang yang tanda kutip pengaruhnya itu bisa mempengaruhi seluruh dunia. Spirit-spirit yang pengaruhnya itu bisa mempengaruhi seluruh dunia. Dia mau membinasakan bahkan seluruh dunia, Bapak dan Ibu. Ya, nah. Jadi salah satunya yang bisa kita belajar misalnya dari Yusuf. Ya, Yusuf menjadi ahli waris. Enak nggak hidupnya Bapak dan Ibu? Ya, secara manusia nggak enak Bapak dan Ibu. Tapi ternyata dia menjadi ahli waris, ya, menjadi penguasa, menjadi tuan, ya. Dan dia salah satunya belajar apa? Belajar hidup kudus, ya. Ini mungkin istilahnya kita lawankan aja, ya Belial dengan apa? Dengan Yusuf, ya, dengan Samuel, ya, dengan Daud, gitu ya. Nah. Misalnya bagaimana ya anak-anak Eli tidak menghargai korban persembahan, ya malah pakai perempuan-perempuan, ya. Nah kita harus apa? Bisa menang seperti apa? Seperti Bapak Billy Graham. Ya Bapak Billy Graham itu kesaksiannya dia berkata apa? Saya nggak mau pergi berdua dengan perempuan, ya takut nggak mau diomongin media, nggak mau jatuh juga. Ya, nah saya juga belajar Bapak dan Ibu. Ya, kalau terpaksa berdua gimana? Ya buka pintunya gitu ya. Kalau perlu apa pakai CCTV gitu ya. Nah, supaya apa? Supaya karena saya sadar istilahnya kalau buat saya, waduh saya sangat bisa gitu loh kalau sampai jatuh. Nah, jadi terus apa? Nah, ini ada anak-anak Belial itu dikatakan sebagai anak-anak kegelapan. Ya, dan hari-hari ini sebenarnya Tuhan itu mau berikan perjanjian matahari. Ya kok bisa begitu? Yesaya 60 itu sebenarnya diberikan buat Indonesia sebenarnya. Ya itu bukan buat bangsa lain, tapi beberapa pendoa tahu Yesaya 60 diberikan buat Indonesia. Ya Bapak dan Ibu bisa lihat buktinya bahwa apa? Pemimpin-pemimpin bangsa ya hari-hari ini mereka sedang kumpul di Bali. Ya udah persiapan ya, udah ada delegasi kontingen ya puluhan ribu gitu ya nanti puncaknya itu pertengahan November ya. Nah jadi ya menurut saya kalau kita ini berpikir urusan saya kan cuma di Jakarta aja ya cuma di rumah saya aja gereja aja. Nah Bapak dan Ibu kita nggak ngerti betapa potensi besarnya warisan yang Tuhan mau berikan. Untuk apa? Untuk memberkati seluruh dunia, untuk menguasai seluruh dunia lah istilahnya ya, mengusahakan kesejahteraan seluruh dunia. Nah kalau mau bicara mengenai memberkati, menguasai seluruh dunia, saya percaya kita harus belajar perjanjian matahari. Perjanjian matahari itu apa? Nah, saya sempat bahas di YouTube ya, tapi intinya apa? Misalnya Matius 5 ya, Matius 5 itu dikatakan apa? Hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu sempurna di surga. Ya, sempurna itu apakah artinya tidak bercacat, tidak bercelah? Bukan, Bapak dan Ibu. Tapi apa? Kita belajar mengakuinya. Ya, ada tertulis itu Daud itu dikenal seperti apa? Seperti Allah ya di Zakaria. Keluarga Daud seperti keluarga Allah. Bukan karena Daud ini tidak berdosa, tapi Daud ini mengaku dan bertobat. Ya bertobat itu mau berubah, mau apa? Mau menjadi seperti Kristus, seperti yang Kristus rancangkan, Bapak dan Ibu. Banyak orang maunya apa? Maunya di zona nyaman aja.
Ya, misalnya apa? Misalnya, ya ini maaf ya kalau tersinggung, tapi kadang-kadang orang enak-enakan aja. Ya sekarang apa? Gereja sekarang bisa streaming, ya tidur-tiduran. Ya kalau hari Minggu tidur-tiduran aja di selimut ya sampai jam 9, sampai jam 10 misalnya. Ya. Nah ini kalau ibadahnya gimana? Ibadahnya di online aja, terus apa udah gitu persembahan tinggal transfer gitu. Nah, gimana Bapak dan Ibu? Nah, kita perlu belajar mengini warisan yang ilahi. Ya, perlu belajar mengenai perjanjian matahari. Ya, nah ini saya ada kesaksian sedikit ya. Nah, kemarin ini kami baru dapat ya bahwa apa? Bahwa ada tuntutan dakwaan untuk DKI Jakarta. Ya, jadi apakah waktunya sudah habis, Bu Eva? Kalau udah, tolong kasih tahu ya. Ya. Pak, silakan. Ya mungkin ya. Nah, jadi ya kira-kira ini mungkin nanya penyembahan ya kira-kira 8.15 gitu ya. Kalau mungkin perlu 8.30 gitu. Tapi kan saya biasanya Bapak Ibu ini mungkin selesainya mungkin saya perkirakan jam 9 ya gitu. Saya perkirakan. Nah, jadi mungkin saya usahakan 8.30 sampai 8.45 itu udah selesai, udah kembalikan, udah serah terima gitu. Nah, jadi kita berdoa buat Jakarta. Ya, kita saya ini sebenarnya merasa sudah cukup lama berdoa buat Jakarta. Ya, sudah sekitar dari 2008 itu berapa? 15 tahunan mungkin, 15 tahunan. Ya, dan saya tuh ya udah lumayan sering lah berdoa buat Jakarta. Dan biasanya itu kalau kita ini mendoakan Jakarta, salah satunya gimana? Ya, ambil dari tol gitu ya, keliling. Ya Bapak Ibu kalau pernah doakan Jakarta, ya puji Tuhan, terima kasih. Kalau belum pernah doakan, ya boleh, ya kami mengundang. Kenapa? Karena Jakarta itu kota yang jahat, Bapak Ibu. Maaf ya. Tadinya tuh saya tuh berpikir saya bangga mendoakan Jakarta. Wih, Jakarta ini kotanya megah, kotanya mewah. Tadinya saya pikir begitu. Nah, apa yang mengubah saya gitu ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kemarin itu pemimpin kami ini mendapatkan bahwa apa? Untuk mengisi cawan untuk Jakarta kita perlu mendirikan mesbah ya. Nah, mesbahnya seperti apa? Nah, salah satu yang didapat itu gini. Kelilingi Jakarta tapi tidak dari tol. Ya, dari bawah istilahnya ya, dari jalan yang bukan tol. Nah, terus pemimpin saya ini tanya, perlu berapa lama ya? Itu jaraknya kira-kira berapa kilometer ya? Karena yang keliling itu 12 tim ya untuk apa mengerjakan 12 elemen doa ya. Nah, terus ada yang bilang oh mungkin kira-kira 60 kilo, ya, kira-kira 50 kilo gitu ya. Selesai dalam 2 jam gitu ya. Nah, singkat cerita kemarin itu hari Minggu ya kita baru lakukan itu kita ada setidaknya 11 mobil ya dengan 11 elemen. Ya, elemen itu apa? Darah, garam, madu dan lain sebagainya. Nah, terus singkat cerita saya ngitung nih berapa kilometer dan berapa jam. Tahu Bapak nggak? Bapak dan Ibu tahu nggak berapa kilometer, berapa jam? Ya. Nah, ternyata untuk mendoakan Jakarta ini keliling itu kira-kira 200 kilo. Ya 200 kilo tuh kalau bingung seperti apa ya kira-kira Jakarta-Bandung lah pulang pergi. Ya, Jakarta-Bandung tuh sekitar 110-an ya. Atau Jakarta-Bogor berarti 4 kali gitu ya. 1 pergi pulang, pergi lagi pulang lagi gitu. Nah, lebih kurang seperti itu. Dan perlu waktu berapa? Karena lewat bawah itu kira-kira ya. Itu yang paling cepat 6 jam, yang paling lama itu 11 jam. Ya, jadi ini cara kami untuk mendirikan mesbah buat mempertahankan kota kita dari dakwaan iblis. Ya kenapa? Karena ternyata Bapak dan Ibu korupsi itu paling banyak di Jakarta. Ya, atau minimal gini ya, yang diajukan ke KPK. Ya ada beritanya. Ya persisnya ya Bapak dan Ibu kalau nggak percaya nggak apa-apa. Terus apa? Ternyata di Jakarta banyak busung ya namanya istilahnya bukan busung lapar ya, cuma istilahnya kalau istilah yang mungkin lebih terkenal itu busung lapar, tapi sekarang itu namanya stunting ya, kurang gizi gitu ya. Dan itu tingkatnya bisa berapa? Bisa 20%, bisa sampai 16%. Dan bayangkan Bapak dan Ibu kalau orang-orang yang istilahnya diberkati di Jakarta ya puji Tuhan ya mereka istilahnya kipas-kipas di ruangan yang mewah gitu ya, di AC gitu, menikmati kenyamanan Jakarta. Tapi yang di bawah yang miskin ini pasti istilahnya berdoa juga kepada Tuhan ya, menjerit akan apa? Akan ketidakadilan, akan korupsi.
akan berkat-berkat yang harusnya merupakan berkat orang miskin itu. Ya, dan saya baru tahu setelah apa? Setelah saya keliling lewat bawah. Sejujurnya, ya Bapak dan Ibu nggak percaya juga nggak apa-apa ya. Sejujurnya, tapi menurut saya tuh hati saya tuh hancur. Kenapa? Karena ya ampun Tuhan, ternyata sejahat ini kota Jakarta. Ternyata sebejat ini gitu loh istilahnya, yang disebut apa mungkin maaf ya, mungkin pemimpin-pemimpin tapi terutama yang korupsi, pengusaha-pengusaha yang kaya gitu ya, tapi korupsi di belakangnya, yang mencuri uang dan lain sebagainya. Nah, buktinya apa Bapak dan Ibu? Ada beritanya. Ya beritanya apa? 11.000 triliun dana dari Indonesia itu disimpan di Swiss, Bapak dan Ibu. Nah, jadi Bapak dan Ibu apa? Nah, kalau kita ini, nah kesaksiannya udah, ya intinya apa? Ya intinya gitulah Bapak dan Ibu. Ya intinya saya mengundang Bapak dan Ibu untuk apa? Selain mendoakan provinsi Bapak dan Ibu, ya misalnya Bu Eva dan teman-teman mendoakan Tangerang, doakan juga Jakarta. Ya kenapa? Karena banyak kejahatan, banyak dosa, banyak dakwaan, banyak tuntutan yang naik ke hadapan Tuhan. Nah, saya ingin balik lagi ya. Nah, jadi gimana Bapak dan Ibu kita menang, kita membalikan? Ya salah satunya secara firman Tuhan, Alkitab berkata, kita bisa membalikan pikiran orang-orang durhaka kepada orang-orang benar. Ya dengan apa? Dengan roh dan kuasa Elia. Dengan roh yang seperti apa? Yohanes Pembaptis yang menyeru-nyerukan. Ini yang merupakan jalan kebenaran dan kehidupan. Ayo bertobat. Jangan korupsi lagi. Ya, jangan lakukan yang bukan dari Tuhan. Ya, dan ini praktek ya saya juga pernah bagikan bagaimana kita belajar mengenai roh dan kuasa Elia. Ya, sangat cerita saya datang untuk apa ke Amerika ya untuk apa menghabisi spirit-spirit yang di sana. Ya, kenapa? Karena spirit-spirit itu bisa membantai terutama apa anak-anak. Ya, kemarin juga Bapak Ibu dengar ya ada truk ya tabrakan ya dan itu terjadi di Bekasi ya cukup banyak yang meninggal anak-anak juga ya. Nah, gimana caranya? Ya, karena gini Bapak dan Ibu ya. Karena kalau orang tamak itu bisa mengorbankan istilahnya anak-anaknya, menumbalkan anak-anaknya. Ya, contohnya apa? Contohnya ketika orang kulit putih mau mengambil Amerika. Nah, mereka ini menindas orang-orang Indian ya. Kami ke tempat orang-orang Indian di sebelah kanan atas. Itu kami sampai sana itu jam 11 malam Bapak dan Ibu. Ya, kenapa? Karena cukup jauh nyetirnya ya. Terus di sebelah kiri bawah ini di Amerika juga ya, tapi saya ini catat ini garisnya apa yang menarik menurut saya ini namanya Pope ya. Pope itu artinya papa, bapak ya. Dan orang ini kenapa? Orang ini katanya ketika saya temuin dia nangis-nangis, istrinya pergi meninggalkan dia, katanya. Benar apa enggak? Saya nggak tahu ya. Nah, singkat cerita saya berikan berkat, dia bisa beli makan, dia senang banget gitu ya. Terus kita doakan mengenai nama Yesus ya. Nah, jadi itu contoh-contohnya Bapak Ibu. Seberapa kita ini mau jadi anak yang mewarisi, menjadi ahli waris. Ya, kenapa? Karena enak sekali. Ya, enak sekali apa hari-hari ini banyak kekristenan yang versinya hanya enak saja. Ya, cuma bicara berkat, tapi nggak menyiapkan apa yang terjadi ke depan. Nggak bicara mengenai salib Bapak dan Ibu. Dan menurut saya ini sedang ada pembedaan. Ya, pembedaan kenapa? Karena ada gereja yang menyiapkan diri untuk apa? Untuk menolak tanda binatang, nggak menerima tanda binatang, sekalipun konsekuensinya apa? Nggak bisa jual beli. Tapi ada juga gereja yang nggak menyiapkan, ya begitu-begitu aja. Ya, ini saya bukan menghakimi ya, tapi Sadhu Sundar Selvaraj bicara bahwa apa? Bahwa nanti banyak orang Kristen yang menerima tanda binatang. Dan saya berdoa Bapak dan Ibu apa? Kita bukan menjadi salah satunya. Kita menjadi orang yang berperang. Kita menjadi orang yang mendirikan mezbah, menjadi orang yang meletakkan, menjadi orang yang bisa menjadi ahli waris. Ya, nah, gimana nih caranya bisa menjadi ahli waris? Nah, saya tunjukkan ayat ini, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umur. Ada langit yang terbuka. Ya, kalau di Maliaki itu ada langit yang terbuka tuh dengan persepuluhan. Ya, persepuluhan itu kepada siapa? Kepada pemimpin rohani, Bapak dan Ibu. Orang yang memberi kita makan rohani. Ya, nah, Daud juga berkata apa? Daud berkata satu hal yang kurindu berdiam di dalam rumah. Ya, rumah ini bukan bicara mengenai rumah fisik, tapi rumah ini bahasa aslinya itu bed. Ya, bed itu artinya lebih tepat itu dinasti, ya keluarga, keturunan ilahi, garis keturunan ilahi.
Nah, contoh-contoh yang keluar kan saya sudah berikan ya, tapi menurut saya contoh orang-orang yang bisa mendapat warisan itu contohnya seperti apa? Bapak Adeboye ya. Ini singkat cerita apa, sangat miskin awalnya, umur 18 baru bisa pakai sepatu. Ya, tapi singkat cerita sekarang apa? Punya kotak, ya, punya pesawat 1, ya, katanya bermimpi punya 3, ya kalau bisa. Punya membangun auditorium, ya, yang kecil itu di atas 1 kilometer 1 kali 1 kilometer, yang bawah 3 kali 3 kilometer. Ya, nah lalu apa Bapak dan Ibu? Ya modali untuk ingini, rindukan. Ya, saya juga mengingini, saya merindukan. Terus apa? Saya tanya orang-orang, mau sepakat nggak? Mau sepakat nggak? Ya udah, singkat cerita kita bisa berangkat. Ya dengan modalnya apa? Modalnya bukan duit, Bapak dan Ibu. Banyak orang yang lebih kaya secara manusia daripada saya. Tapi modalnya istilahnya dengkul. Dengkul itu apa? Berdoa. Isi cawan, cari Tuhan, Bapak dan Ibu. Ingini, mimpikan, rindukan. Ya, nah Adeboye sendiri itu mendapat warisan ilahi. Ya dari siapa? Ada yang namanya dari pastor yang lama yang mendirikan gereja itu namanya Pastor Yosia. Ya, tapi yang saya lihat menurut saya bisa bikin booming, menurut saya itu dari Amerika. Menurut saya, ya, Bapak dan Ibu nggak percaya juga nggak apa-apa. Ya, tapi banyak kesaksiannya di YouTube bahwa Pak Adeboye ini datang kepada Pak Kenneth Hagin. Ya, dulu dia berangkat beli tiket ke sini, ke Tulsa. Ya, Bapak Ibu ada yang pernah ke Tulsa? Ya, saya juga kemarin ke Tulsa. Ya, tetapi tadinya saya pikir saya bisa langsung menggali sumur, ya, mendapat warisan-warisan. Tapi lebih ke peperangan rohani, ya ternyata. Ya, tapi masih berangkat juga. Nah, jadi singkat cerita Pak Adeboye ini datang kepada Kenneth Hagin dan dia minta, ya, boleh ketemu nggak? Ya, boleh diatur jam sekian gitu selesai ibadah, ya. Karena Pak Kenneth Hagin itu bentuknya bikin retret, ya. Nah, jadi ada orang-orang Nigeria juga yang ikutan, malah mendahului, menyalip Adeboye. Ya, dia bilang apa? Ketemu Pak Kenneth Hagin, dia minta apa? Minta warisan apa? Tanda kutip buku. Ya, saya mau jual bukumu di Nigeria. Oke, sekretaris urusin dia, gitu ya, selesai. Ya, satu lagi datang, ya apa? Saya mau nulisin kaset-kaset khotbah. Ya, kalau zaman sekarang mungkin CD, ya, MP3. Oke, sekretaris urusin, ya, buat di Nigeria. Ya, tapi Adeboye waktu datang ke Kenneth Hagin dia bilang apa? Kamu mau minta apa? Saya mau minta semua yang ada pada dirimu. Langsung Kenneth Hagin itu tutup pintu, ya, terus apa? Mungkin ambil pengurapan minyak, ya, terus apa? Urapi. Langsung Adeboye-nya rebah, bangun-bangun dia tahu dia dapat. Nah, Bapak dan Ibu, seberapa nih kita mau bayar harganya? Ya, karena kalau kita mau bayar yang murah ya dapat receh-receh aja. Ya, tapi di surga juga nanti ada penyesalan, Bapak dan Ibu. Seberapa? Nah, kuncinya apa? Nah, kuncinya seberapa kita mengingini warisan ilahi itu. Nah, ada ayat yang menjadi kunci yaitu gini, ya. Di Keluaran 20 ayat 4 sampai 6. Ya, saya rasa saya pernah bahas, ya Bapak dan Ibu baca sendiri, tapi intinya apa? Kita ini tertanam di keluarga ilahi yang mana? Ya, dapat warisan ilahi yang mana? Ya, karena kalau kita misalnya tertanam ya di keluarga ilahi yang benar, nah kita juga akan menerima warisan-warisan ilahi. Nah, saya lawankan dengan apa? Dengan suku-suku tertentu, ya. Suku-suku tertentu yang Bapak dan Ibu minta hikmat sendiri. Yang berkata bahwa apa? Mereka ini kadang-kadang keturunan daripada apa? Dari si ini, si itu. Tapi apa? Mereka ini nggak menyembah Tuhan, nggak kenal Tuhan. Ya, kalau kita mengakui sebagai orang yang kenal Tuhan, anak daripada keturunan orang yang kenal Tuhan, ya nggak apa-apa, bagus. Ya, contohnya apa? Ya menurut saya orang Batak itu ada sisi itu, misalnya apa? Mengakui sebagai keturunan Nomensen. Ya, jadi kata manggil Nomensen itu katanya opung. Ya, kalau saya juga suka, ya saya bilang bahwa kalau saya sebagai anak nih, saya istilahnya bilang saya ini anaknya Reinhard Bonnke. Faktanya apa? Buktinya apa? Ya saya belum bisa ini ya tunjukkan secara nyata. Cuma tahun lalu kita bikin KKR 1.000 orang lebih, ya bikin makanan 2.000 orang lebih. Ya terus pas saya ke Afrika itu pas Reinhard Bonnke meninggal. Ya, saya nggak ketemu dengan Pak Reinhard Bonnke, tapi hari beliau meninggal, saya datang ke tempat beliau merintis pelayanan. Ya, saya sebutnya sumurnya. Ya, tapi apa? Ya sekali lagi maaf ya, sekilas-sekilas aja, trailer aja, Bapak Ibu nanti bisa gali. Ya, nah, jadi gini. Nah, kita perlu mengingini Bapak dan Ibu untuk apa? Kalau Adeboye itu disebutnya sekarang itu
father in the faith, ya bapak iman, ya dia paling senior di Nigeria. Ya dulu ada yang lebih senior lagi, ya. Tapi menurut saya bukan sekedar di Nigeria, bahkan di seluruh Afrika mungkin beliau ini yang paling senior iman, ya. Dan ada beberapa contoh-contoh di Alkitab, ya Yusuf jadi bapak atas Mesir, Daud menjadi bapak atas Israel di Kisah Para Rasul, Eliakim di Yesaya itu menjadi bapak dan memegang kunci Daud. Ya, nah contoh yang Bapak Ibu bisa renungkan, pelajari itu adalah mengenai apa? Mengenai Elia, Elisa, dan Yoas. Kenapa di akhir zaman Tuhan mau melepaskan roh dan kuasa Elia? Ya, untuk sekali lagi tadi apa? Membalikan pikiran orang-orang durhaka. Banyak orang yang durhaka, Bapak dan Ibu. Nah, seberapa kita ini sadar kita ini durhaka. Kita nggak menghormati ya figur-figur pemimpin rohani yang ilahi, menghina ya, nggak mengingini warisan ya. Nah, contohnya apa? Elia singkat cerita memulihkan Elisa. Elisa itu cukup masuk pemuritan Elia itu mungkin paling akhir ya. Diberikan jubah, lalu apa? Dia mengikuti dengan melayani dengan setia. Lalu apa? Lalu melanjutkan. Ya, dia menjadi nabi atas negeri, dan bahkan itu ada Raja Yoas. Raja Yoas itu memanggil Elisa sebagai bapak juga. Ya, jadi ada istilah-istilah gereja apa pembepaan dan lain sebagainya, memuridkan ya. Bapak dan Ibu gunakan hikmat lah ya. Seberapa orang itu mau ya. Kalau saya bilang saya membapai, wah, orang bilang siapa lu gitu ya membapai gue gitu ya. Nah, jadi nggak usah istilahnya gitu. Tapi sebagian kita apa? Seperti Ayub ya, berperan sebagai bapak, memintakan ampun, datang ke hadapan Tuhan, mendamaikan ya. Nah, terus Belial itu juga cabul ya. Cabul itu apa? Nah, di sini cabul nggak menghargai yang ilahi, bukan sekedar istilah perzinahan ya. Nah, kenapa? Karena siapa yang mengikatkan dirinya dengan perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan perempuan cabul, tapi sebaliknya yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Tuhan. Ya, hari-hari kita belajar apa? Untuk menyatu dengan Tuhan. Ya, pemimpin saya selalu bicara mengenai menyatu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, bikin ikatan, bikin perjanjian. Ya, dan pemimpin saya tuh dapat ya untuk apa? Untuk bagi yang mau berdiri buat bangsa, nah boleh minta apa? Minta kain perjanjian. Ya, untuk apa? Untuk itu jadi perjanjian bahwa apa? Saya berdiri itu. Tapi ya Bapak dan Ibu, di satu sisi saya anjurkan ya pelajari bagian perjanjiannya. Kenapa? Karena didikannya juga nggak terlalu mudah gitu ya. Tapi ya kalau mau ya pokoknya intinya mau berdiri buat bangsa ya gitu. Nah, itu bisa minta kain kepada siapa? Kepada pemimpin masing-masing ya, kepada unit masing-masing, provinsi masing-masing ya. Nah, jadi kenapa Bapak dan Ibu? Berikutnya itu sia-sia ya. Ada ayatnya di Roma 8 bahwa apa? Ada perbudakan kebinasaan, ditaklukkan kepada kesia-siaan. Ya, tapi kalau kita mau, kita bisa masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Tuhan. Wah, Bapak dan Ibu berapa banyak mau kemerdekaan dan kemuliaan? Wah, kalau ditanya semuanya mau kemerdekaan dan kemuliaan. Tapi kemuliaan itu istilahnya gini ya, kadang-kadang kita harus bayar dengan penghambaan, dengan penderitaan. Nah, saya mau bersaksi, singkat cerita, kemarin ketika kita doa keliling mendirikan mesbah untuk ibu kota, Tuhan berikan berkat ya buat saya. Ya, berkatnya apa? Saya terima holy laughter. Lalu apa? Ya, Bapak dan Ibu bisa dengarkan rekamannya kalau mau holy laughter. Ya, semoga Bapak dan Ibu terima juga sukacita. Kenapa? Roh Kudus itu dikatakan apa? Kerajaan Allah bukan mengenai makanan dan minuman, tapi mengenai apa? Kebenaran, damai sejahtera dan apa? Dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, saya dapat sukacita itu Bapak dan Ibu ya. Jadi perjalanan saya 10-11 jam itu nggak berat ya. Kenapa? Karena udah terakhir itu hadirat Tuhan kuat sekali. Nah, kita tentunya pengen hadirat Tuhan kuat, tapi saya kasih tahu ya, kita juga harus belajar menyembah Bapak dan Ibu ya. Itu kita nggak dapatkan istilahnya tiba-tiba doa langsung gitu. Ya bisa nggak? Ya mungkin sekali. Menurut saya mungkin aja. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya. Tapi saya kasih tahu kita ini bayarnya gimana? Kita bayar misalnya disuruh Tuhan doa keliling DKI Jakarta, sewa hotel ya, disuruh Tuhan ke Amerika, berangkat ke Amerika dan sebagainya, habisin ratusan juta, mungkin miliaran gitu ya. Nah, tapi buat kita itu worth it untuk kita perhadapkan kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita sedang mempertahankan Indonesia yang destiny-nya bukan sekedar Indonesia, tapi memberkati bangsa-bangsa. Nah, ini saya ada kesaksian, Bapak dan Ibu mau percaya silakan, nggak percaya juga nggak apa-apa. Cuma waktu beberapa tahun lalu kita ini berdoa mempertahankan DKI Jakarta. Nah, singkat cerita waktu itu ada ancaman-ancaman kerusuhan. Nah,
kita ini berdoa menghadap kepada Tuhan, masuk ke sidang ilahi. Nah, singkat cerita apa? Ada tua-tua, ya, ada orang-orang kudus yang sudah menyelesaikan tugas, ya, pendahulu, ya. Saya nggak sebut namanya, ya, kenapa? Karena nggak semua orang siap untuk menerimanya, ya. Terus, tapi ada yang lihat gini ya, singkat cerita apa? Daud ikut di sidang ilahi untuk mempertahankan Jakarta, ya. Loh, ngapain Bapak dan Ibu Daud datang ke sidang ilahi untuk mempertahankan Jakarta? Daud itu bilang sama Tuhan, ya, Daud itu ternyata bapak buat bangsa Israel. Dan Daud itu bilang gini ya, kalau Abraham gimana? Abraham itu bapak buat bangsa, buat bapak buat banyak bangsa, ya. Kalau Yusuf bapak buat Firaun, ya. Nah, Daud itu memohon sama Tuhan, menghadap juga dan berkata apa? Tuhan, bukankah destiny bangsa ini adalah menjadi berkat, memberitakan kabar baik, kabar keselamatan kepada bangsaku, katanya Daud. Ya, terus gimana? Ya, singkat cerita, akhirnya Tuhan memberikan kemudahan sehingga pada saat itu nggak terjadi kerusuhan yang terlalu berat. Ya, karena salah satu tuntutannya adalah kerusuhan. Ya, Bapak dan Ibu kalau nggak percaya juga nggak apa-apa. Ya, ini bukan memanggil orang mati, bukan pemanggilan arwah orang mati. Ya, tapi ada bukunya. Ya, bukunya apa? Mengenai bagaimana masuk ke sidang ilahi dengan awan-awan para saksi, ya, yang tulis Robert Henderson, masih dalam bahasa Inggris, ya, tapi dalam bahasa Indonesianya belum ada yang menerjemahkan, ya. Saya pengen menerjemahkan, menerbitkan, tapi belum sanggup, ya. Nah, kalau Bapak dan Ibu sanggup silakan. Nah, jadi gini, ya, singkat cerita, Daud aja datang ke sidang ilahi untuk mempertahankan DKI Jakarta. Apalagi saya, Bapak dan Ibu, ya. Saya ketika ada beban itu mendapat sukacita, ya. Dan kemarin saya bersaksi, ya, udah jam 9, jam 10, ya udah 2 kali, sekitar 10 jam gitu ya. Hadirat Tuhan kuat sekali, kita bisa masuk ke ruang Maha Kudus, dan sesudah itu kita menerima Holy Laughter, sukacita ilahi. Ya, Bapak Ibu mau menerima, ya, kalau yang rekaman 3 menit saya udah kirimkan di grup, ya. Tapi kalau enggak apa, ya Bapak dan Ibu belajarlah, ya, mendirikan mesbah, masuk ke ruang Maha Kudus, Bapak dan Ibu, ya. Dan saya percaya bisa juga. Kenapa? Tuhan kita adalah Tuhan yang memberi kita berkat-berkat. Nah, jadi singkat cerita Bapak dan Ibu, baliknya apa? Nah, gini Bapak dan Ibu, ya, singkat cerita, salah satu mobil yang kita lihat itu, ya, kadang-kadang Tuhan itu ngomongnya nggak langsung, ya. Puji Tuhan, terima kasih. Nah, kadang-kadang ya, tapi kadang-kadang ini menurut saya Tuhan ngomongnya melalui tanda-tanda. Ya, kita lihat nomor apa? B88GMJ. Ya, GMJ ini apa ya? Lalu apa gitu. Nah, saya percaya ini bicara mengenai generasi muda. Ya, kenapa? Karena Belial itu mengikat generasi muda sehingga nggak mau mewarisi yang ilahi. Bayangin Bapak dan Ibu, Korea itu memiliki warisan revival luar biasa. Ya, dulu anak mudanya itu berapi-api sama Tuhan. Nah, sekarang anak-anak mudanya apa? Cari drakor, cari apa? Cari K-pop, cari apa? Cari Halloween. Ya, mungkin nggak semua Bapak dan Ibu. Tapi itu contoh kesia-siaan, contoh kegelapan, contoh kedurhakaan. Ya, jadi kita ini perlu apa? Perlu menjarah generasi muda. Ya, perang lawan Belial itu cuma sebagian, ya, setengah. Ya, setelah itu apa? Kita ambil generasi muda. Ya, ada satu hamba Tuhan namanya Bob Jones, sangat berdampak, sangat berpengaruh, dan beliau ini cerita apa? Tuhan mau berikan tuaian 1 miliar jiwa. Ya, kita tuaiannya kalau berdoa lebih, ya, 5 miliar, 7 miliar. Ya, tapi beliau ini dari tahun 73 sudah mau mati, ketika menghadap Tuhan, Tuhan bilang, waktumu belum selesai. Kenapa? Kamu harus belajar mengasihi. Ya, Tuhan berikan janji apa? Berikan janji tuaian 1 miliar jiwa, dan itu kebanyakan generasi muda. Ya, jadi Bapak dan Ibu harus belajar pegang, latih, didik, muridkan sampai apa? Mereka mengerti, sampai mereka menghargai warisan-warisan yang ilahi. Ya, ini yang sama. Ya, cuma kalau nggak kebaca, ini tulisannya, ya. Bapak dan Ibu kalau nggak percaya juga nggak apa-apa, ya, karena siapa yang bilang ya GMJ, generasi muda for Jesus, ya kan? Cuma saya aja gitu loh, menurut saya Tuhan bilang begitu, ya. Nah, jadi gimana Bapak dan Ibu? Nah, sekarang kita ke pijakan-pijakannya, ya, langsung paket hemat Bapak dan Ibu, paket hemat langsung semua, ya. Jadi cari nih gereja yang seperti anak-anak Eli, ya, dulunya warisannya besar, ilahi, dahsyat, tapi setelah itu nggak bisa mewarisi. Ya, ikat Belialnya, habisi. Ya, di mana nih terjadi pemberontakan, kedurhakaan? Ya, Bapak dan Ibu kalau tahu sejarahnya Jakarta, tahulah ya kira-kira di mana terjadi pemberontakan, kedurhakaan.
penggulingan kekuasaan. Ya, pemberontakan itu ya istilahnya gini ya, pemberontakan itu seperti bagian gitu ya, bagian daripada apa. Tapi bukan hanya itu gitu ya. Kalau Belial ini agak luas ya, agak kompleks gitu menurut saya. Ya, jadi ini itu. Ya, terus apa? Bagaimana orang ini mencari kesia-siaan. Nah, di mana sih orang terikat dengan kesia-siaan? Ya, minta hikmat Tuhan ya. Banyak orang ini menghabiskan waktu untuk yang sia-sia. Nah, yang sia-sia ini apa? Ya, ada yang bermanfaat nggak? Ya mungkin ada misalnya main game gitu ya. Sekarang ada e-sport. Nah, Bapak Ibu renungkan, ini termasuk kesia-siaan atau sesuatu yang berdampak buat kerajaan surga. Ya, cabul ya, misalnya apa? Yang bukan hal yang ilahi ya. Dan apa, ada namanya 7 meterai yang Tuhan mau berikan. Ya, saya nggak bisa bahas, tapi udah dapat bahannya dari pemimpin kami, belajarnya syukur enggak juga. Ya udah ya. Nah, jadi gini Bapak dan Ibu, ya, lakukan bagian kita masing-masing dan kerjakan ya. Nah, ini Bapak dan Ibu kira-kira sudah 8.30, saya ajak kita menyembah ya. Bapak dan Ibu yang punya kertas ya, kita akan doa bukan sekedar doa tutup 2 menit ya, tapi akan masuk penyembahan sekitar 10-15 menit dan habisi semua apa roh pemberontakan. Mungkin itu itu ternyata mengikat anak saya ya. Anak saya ini kerjanya main gadget melulu ya, tapi itu bukan anak ibu aja ya. Seberapa kita ini terikat, dulu juga saya terikat ya. Saya bisa seharian main Facebook Bapak dan Ibu ya. Nah, atau apa ya, ternyata ada yang bentuknya ini nggak menginginkan hal-hal yang ilahi. Nah, itu di mana? Catat ya Bapak dan Ibu, minta supaya apa? Kalau bisa dalam 10-15 menit ini, kalau bisa rohnya terikat dan jarahannya kita ambil. Tapi kalau nggak apa, ya minimal kita doa semaksimal mungkin. Kenapa? Karena mungkin satu, belum tentu hal itu yang Tuhan tujukan. Kedua, belum tentu waktunya ini kita cukup, kekuatan kita cukup untuk menghabisi. Ya, tapi saya mau bersaksi kemarin ini ya, ada keturunan yang berkata mereka ini keturunan si ini, keturunan si itu, gitu ya. Nah, sebenarnya ada kesaksiannya ya, tapi kesaksiannya terlalu vulgar ya. Nama-namanya disebutkan ya. Jadi kalau saya posting, saya upload, ini banyak yang marah. Jadi saya sensor Bapak dan Ibu. Ya, nah, keturunan mana? Nah, Bapak dan Ibu bisa minta hikmahlah sendirilah ya. Terus ya kita doakan, jelaskan pengertiannya. Jadi gini loh, kamu cabut, kamu batalkan. Saya bukan anak si ini, si itu. Saya anaknya Yesus Kristus Tuhan. Ya, kalau yang ilahi, yang mencapai garis akhir boleh. Ya, hamba Tuhan ini, hamba Tuhan itu. Saya mau mewarisi keturunan ilahi, warisan apa ilahi dari hamba Tuhan ini, hamba Tuhan itu. Ya, misalnya apa yang saya tahu menyelesaikan dengan kuat itu Billy Graham. Ya, Reinhard Bonnke menyelesaikan dengan kuat. Ya. Heidi Baker itu walaupun masih ada di sini, saya tahu dia kesaksiannya itu menyelesaikan dengan kuat. Ya, nah Bapak dan Ibu juga kalau punya teladan lain, role model lain silakan. Ya, kenapa? Karena ya sekarang ini Bapak dan Ibu kita ini berasal dari latar belakang denominasi gereja yang berbeda-beda. Ya, jadi ada yang belajar dari gereja ini, gereja itu, gitu ya. Nah, terus kita nggak bisa tuntut semua orang itu untuk sama, untuk mengerti, gitu. Ya, jadi saya singkat-singkat saja. Nah, Bapak dan Ibu tulis, saya mau memutuskan perjanjian dengan si ini, gitu ya. Saya bukan lagi anaknya si ini, tapi anaknya Yesus Kristus Tuhan, ya. Tapi Yesus Kristus Tuhan juga disebut sebagai anaknya Abraham, anaknya Daud, ada tertulis di Alkitab, ya. Jadi kalau kita ini bisa menyebut saya anaknya Paulus, bisa nggak? Ya mungkin bisa-bisa aja menurut saya, ya. Saya ini sekolah di SD yang namanya SD Paulus, Bapak dan Ibu. Ya, dan saya percaya ada warisan-warisan ilahi, warisan misionaris yang bisa saya ambil, saya terima. Ya, dan sekarang saya berjalan sebagai apa? Sebagai seorang rasul. Ya, nah, jadi Bapak dan Ibu, mari apa? Di satu sisi kita perangi, kedua kita ambil jarahannya. Ya, jadi buat saya itu nggak cukup cuma doa-doa, pemataan kutuk, peperangan, pemetaan, istilahnya gini. Itu cuma sebagian. Ya, tapi kita mau ambil yang ilahi, mau ambil yang selama ini iblis ikat. Ya, kenapa? Karena iblis ini udah mengikat generasi demi generasi, keturunan demi keturunan. Ya, dan kalau kita bisa ngerti, kita bisa potong itu warisan yang ilahi, keturunan berkat yang beribu-ribu generasi itu bisa kita terima. Ya, mungkin gini ya, saya bahas satu ini, saya rasa ini ya, saya bahas dulu ya. Walaupun ini udah pernah dibahas, tapi yang saya ini, menurut saya ini sebagai dasar ya. Jadi izinkan saya bahas lagi ya. Keluaran 20 ayat 4-6. Baca sama-sama Bapak dan Ibu.
Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, yang di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepada patung itu, atau beribadah kepada patung itu, atau ilah-ilah yang kita menciptakan langit dan bumi, sebab aku, Yahweh, Elohimmu, yang kamu sembah adalah Elohim yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan kepada keturunan yang keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, atau lebih tepatnya beribu-ribu generasi. Yaitu mereka Beribu-ribu generasi, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintah. Ya. Jadi Bapak dan Ibu kalau renungkan, ya ini ayat yang tanda kutip tidak adil. Ya, ini ayat ini kalau menurut saya ini seperti apa? Seperti jalan belakang. Ya, kenapa? Karena orang ini kalau berdosa itu kutuknya itu cuma sampai 4 keturunan sebenarnya. Ya, nah udah habis ya waktunya. Ya, oke. Ya, kita sebentar lagi berdoa. Ya, sabar ya Bapak Ibu. Nah, jadi gini ya. Tapi kalau kita ini merupakan masuk kepada garis keturunan orang benar, kita ini tuh mendapat berkatnya dari apa? Dari beribu-ribu generasi. Ada ayatnya nggak? Ada kebun yang tidak kita tanami, ya, rumah yang tidak kita bangun, ya, yang kita tidak bayar DP-nya, cicilannya, ya, sumur yang tidak kita gali, itu menjadi warisan kita, Bapak dan Ibu. Kalau apa? Kalau kita mengerti ini dan masuk ke dalam garis keturunan ilahi, itu ada berkat yang ambrol di atas kita. Ya, saya bersaksi Bapak dan Ibu, saya ke Amerika, ke Kanada 5 minggu lebih, itu istilahnya butuh duit mungkin ya 100 sekian juta, itu 150 juta ada kali. Tapi sejujurnya saya bertobat, nyesel. Ya kenapa saya tuh kurang percaya sama Tuhan. Ya. Jadi saya nggak catetin pengeluaran dan pemasukan. Ya pokoknya gimana? Udah percaya aja gitu. Kenapa? Hati saya juga setengah nggak percaya. Ya karena sebenarnya kalau saya benar-benar percaya, saya akan catat. Saya akan lihat, wah ini kemuliaan Tuhan. Bukti bahwa Tuhan memberkati. Saya stres juga. Nah, jadi gini Bapak dan Ibu, ya balik ke sini. Nah, jadi gini, kita bisa apa? Kita bisa memutuskan kutuk-kutuk itu dan masuk ke dalam perjanjian berkat, perjanjian kasih setia. Kita bukan lagi keturunan daripada orang yang tidak menyembah Tuhan, tapi merupakan keturunan orang benar. Ya contohnya apa? Contohnya Tamar. Ya Tamar itu meresikokan dirinya, dihina orang, ya mengandung dari apa? Dari mertuanya. Ya kenapa? Karena dia mengerti ada perjanjian yang lebih penting bahwa apa? Anaknya ini bisa mendapat bagian dalam perjanjian ilahi. Ya, dan ini penting juga. Kenapa? Ya 8 itu tadi ya saya sudah tunjukkan 8. 8 itu bicara mengenai awal yang baru, perjanjian yang baru. Kenapa? Karena satu, nama Yesus itu memang angkanya 888 ya dalam bahasa Yunani, Yesus Kristus. Kedua, yang selamat di Bahtera itu cuma 8 orang. Ya, bayangin Bapak dan Ibu, ada garis pemisahnya antara apa? Antara Sem dan istri Sem, ya. Yaitu kenapa? Karena bapaknya istri Sem, yang besannya Nuh, ya, mertuanya Sem, nggak ikut masuk Bahtera, ya. Tapi istrinya Sem, istrinya Ham, istrinya Yafet masuk ke dalam Bahtera. Dan ini menurut saya penting sekali, ya. Cuma ya sekali lagi, kalau dibahas kelamaan nanti jadi panjang, ya. Inti-intinya aja kita praktek, kita renungkan, Bapak dan Ibu, ya. Oke. Mungkin kalau Bapak dan Ibu masih ada, Pak John masih ada, main musik, kita ambil musik yang peperangan, ya. Misalnya oleh darah anak domba, ku menang bersama Yesus Tuhan dan sebagainya. Tapi kalau nggak ada, maaf ya kalau saya YouTube-kan aja, ya. Ada Pak John. Ya, mungkin sambil menunggu, mungkin ada pertanyaan atau ada masukan, kita akan doa praktek ya Bapak dan Ibu, mematahkan roh Belial, dan kita mau masuk ke dalam garis keturunan ilahi, menjadi ahli waris yang ilahi, dan mendapatkan perjanjian-perjanjian ilahi. Hirata shikia dede shekerete. Kita menyembah ya Bapak Ibu. Nanti kita Bapak Ibu, bagi yang bisa buka kamera, kita buka kamera supaya lebih enak ya. Oke, terima kasih. You Shirley, ya silakan yang kami. Ya, silakan Pak John.
Kiara ya raba shake dede dede. Nama Tuhan Yesus, siapa dapat berlawan? Kiara la ya raba 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 shake dede dede shake rete kiara. Kiara la ya raba 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 shake dede. Tuhan, pertama-tama kami datang memintakan ampun Tuhan untuk dosa-dosa kami, keterikatan kami kepada Belial, kepada kegelapan, kepada percabulan, kepada hal-hal yang bukan daripada Tuhan, kepada kedagingan, kepada hal-hal yang tidak menjadikan langit dan bumi. Kami minta ampun Tuhan, dan kami katakan kami bukan anak-anak Belial. Kami putuskan semua perjanjian dengan Allah yang tidak menjadikan langit dan bumi, dan garis keturunan yang tidak menyembah Tuhan. Kami cabut, kami batalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapak dan Ibu kita sebutkan, ya kalau dulu pernah membuat pengakuan, ya misalnya saya anaknya segini, ya tapi yang bukan orang benar, yang tidak menjadikan langit dan bumi, kita ini harus dicabut. Ya, ada yang pernah mungkin istilahnya dikepang, diserahkan, ya, dicabut. Dalam nama Tuhan Yesus kami cabut semua ikatan-ikatan jiwa yang bukan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami patahkan, kami habisi semua keterikatan-keterikatan yang bukan daripada Tuhan. Makan darah, makan binatang-binatang yang tidak kudus, kami cabut di dalam nama Yesus. Roh kekerasan dalam keluarga, roh kemalasan, roh kemiskinan, roh perbudakan, kami cabut di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami katakan kami adalah ahli waris yang menginginkan perjanjian-perjanjian ilahi. Kami adalah keturunan daripada orang benar. Kami mengikatkan diri dengan Tuhan, dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami terima perjanjian matahari. Kami sempurna sebagaimana Bapa kami di surga adalah sempurna. Kami cabut semua kepahitan, kekecewaan, kemarahan, apapun yang membuat kami sakit. Kami cabut semua trauma-trauma masa lalu. Kami terima yang ilahi di dalam nama Yesus. Kami hancurkan semua pijakan-pijakannya di dalam nama Yesus. Tempat gereja-gereja, di mana di gereja-gereja, ya, di mana ada spirit kedurhakaan, spirit pemberontakan, ya. Bapak Ibu mungkin tahu, ya, ada gereja-gereja yang ada ceritanya spirit pemberontakan, ya, kedurhakaan. Dalam nama Yesus kami ikat, kami habisi setiap roh kedurhakaan itu dalam nama Yesus. Habis di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak lagi kedurhakaan dalam nama Yesus. Kami jadi anak-anak yang mau menghamba, yang mau melayani, yang mau mengabdi dan menjadi ahli waris. Sebagaimana Elisa, sebagaimana Yosua, sebagaimana Musa mengabdi, sebagaimana Elia dan Elisa. Sebagaimana Abraham memiliki hati hamba. Ada tertulis Kristus Yesus adalah anak Abraham, anak Korotosheket. Ya, kalau boleh masih terus aja ya, Pak atau Bapak Ibu, ya. Karena minta 5 menit lagi ya, sampai ada terobosan. Kalau enggak, saya pakai YouTube ya, maaf ya. Ya, jangan itu. Atau shik ya, dede shik. Oreo Urabata sekerete kiala ya raba. Shekere bete kiala ya raba rebe shik ya dede. Urabata shik ya dede. Urabara shik ya dede. Hilaya rata shik. Uria dada shik ya dede. Ya dada. Ya dada shik ya raba. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ya raba shik ya dede. Ora bara shik ya dede. Ya raba ya ta shik ya dede. Ora bara ta shik ya dede. Ora bara shik ya dede. Ora bara shik ya dede. Ora bara shik ya dede. Kami potong semua ikatan-ikatan jiwa yang bukan dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami cabut semua akar-akar sakit, akar-akar trauma, akar-akar kekecewaan, akar-akar perjanjian dengan ilah yang tidak menjadikan langit dan bumi. Dengan garis keturunan yang bukan daripada Tuhan. Kami cabut semua, kami potong di dalam nama Yesus. Kami aktifkan pelayanan malaikat untuk mengerjakan di dalam nama Yesus. Menutup pintu-pintu gerbang maut, menutup pintu-pintu gerbang kegelapan, menutup, menghancurkan titik-titik di mana roh percabulan berpijak, di mana titik-titik roh kedurhakaan berpijak di dalam nama Yesus. Kami minta ampun Tuhan kalau pernah terjadi pemberontakan di masa lalu pada bangsa Indonesia, pada pemimpin kami.
Tapi kami minta di dalam nama Yesus kami lepaskan pendudukan diri, kami lepaskan hati hamba, kami lepaskan roh yang setia, kami lepaskan roh yang mengabdi. Kiralaya raba shededededede shekerata kiralaya raba. Horobo sokoroto koria dadadadada. Kiara bara 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 shekededede. Horabata shikededede. Kami batalkan semua perjanjian-perjanjian dengan ilah apapun yang tidak menjadikan langit dan bumi dalam nama Tuhan Yesus. Spirit-spirit kejawen, spirit-spirit di pantai selatan dalam nama Yesus kami cabut, kami batalkan. Ritual-ritual yang bukan dari Tuhan kami cabut, kami batalkan di dalam nama Yesus. Kami katakan kekuatan daripada dukun-dukun, orang-orang yang dipakai iblis, yang menyatukan dengan kekuatan kuasa gelap dalam nama Yesus diikat, dibungkus dengan kuasa darah Yesus. Ada tertulis Tuhan tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang tidak taat. Ayo Bapak dan Ibu semua, mari ya. Ini bukan buat saya aja, tapi buat Bapak Ibu semua. Kira basyakadedededede. Kami habisi roh pembinasa kecil, kami habisi roh kedurhakaan, kami tahan semua kegelapan di dalam nama Yesus. Kami kata Yesus adalah terang dunia dan kami adalah anak-anak terang. Kami mengenakan Yesus Kristus Tuhan sebagai perlengkapan senjata terang. Yesus ada terang dunia. Kami kenakan jubah matahari. Kami angkat perjanjian-perjanjian di mana Yesus adalah matahari dan perisai. Kami lepaskan anak-anak panah kemenangan. Kami lepaskan cahaya-cahaya ilahi menghabisi kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami koyakkan semua selubung-selubung yang selama ini mengikat marga kami, mengikat suku kami, mengikat keturunan kami, mengikat nenek moyang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami habisi spirit-spirit kesia-siaan yang mengikat generasi muda. Di dalam nama Yesus kami habisi roh perbudakan yang mengikat generasi muda kepada hal-hal yang sia-sia. Keterikatan kepada gadget, kepada sosmed. Dalam nama Tuhan Yesus, hal-hal yang tidak berguna di dalam nama Yesus kami habisi di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami ikat semua roh pemberontakan, spirit tawuran, spirit percabulan, spirit narkoba yang selama ini mengikat generasi muda. Kami ikat, kami habisi di dalam nama Yesus. Kami katakan tidak ada ikat sia-siaan, tidak ada ikat gelapan, tidak ada percabulan. Kami habisi Belial di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ada tertulis Tuhan tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang tidak tahu, tetapi mengikatnya, merantainya, membuangnya ke gua-gua yang gelap. Kami habisi roh maut, roh pembinasa, roh kematian. Kami lepaskan kehidupan, kami lepaskan shalom. Kami lepaskan pemulihan di dalam nama Yesus. Kiraya raba-raba shikia dedededededeshe. Sakaraya raba-raba shikia dedededededede. Kurapata shikia dede. Kami lepaskan hikmat pada generasi muda di dalam nama Yesus. Oroto shikia dedede. Kami patahkan benteng-benteng pikiran. Oroto shikia dedededededede. Kiraya raba-raba. Kami patahkan roh kebodohan. Roh yang tidak mau belajar. Roh yang memberontak. Roh yang tidak menginginkan warisan-warisan ilahi. Roh yang cabul dalam nama Yesus kami patahkan di dalam nama Yesus. Habis. Kami katakan ini waktunya janji Tuhan buat Yesaya 60. Ini waktunya secercah cahaya terang seperti dibuatkan hamba-Mu Tuhan. Daud secercah cahaya terang itu menyinari Indonesia. Kami percaya kami bisa masuk dalam percepatan Tuhan. Walaupun janji itu 2023, kami percaya kami bisa tetap menerima untuk sekarang. Karena Yesus adalah matahari dan perisai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami habisi spirit kegelapan. Dalam nama Yesus kami koyakkan sekali lagi semua selubung perjanjian dengan ilah-ilah yang tidak menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Yesus kami habisi spirit-spirit yang mau membinasakan. Spirit-spirit dari Efrat kami katakan diikat lagi, dirangkai di dalam nama Tuhan Yesus. Spirit-spirit dari bangsa-bangsa yang mau masuk ke Indonesia. Dalam nama Yesus kami ikat. Kami juga berdoa Tuhan buat Banten, buat PSBB. Dalam nama Yesus kami ikat, kami rantai spirit-spirit yang ada di Gunung Krakatau di dalam nama Yesus tidak bisa merusak, tidak bisa mencuri, membunuh, membinasakan sebelum waktu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami tahan kemunculan manusia durhaka. Kami tahan rencana antikris dalam nama Yesus. Rencana untuk tanda binatang. Kami tahan, kami batalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau nama Tuhan Yesus dikacaukan oleh Tuhan. Ada tertulis Tuhan mencurahkan roh kekacauan di orang-orang Mesir. Kami katakan ini waktunya kerajaan Tuhan ditegakkan. Ini waktunya kuasa Tuhan dinyatakan. Di mana laut merah, laut terbau, dibelah, dan Firaun itu ditenggelamkan. Ini percaya, kami percaya inilah waktunya untuk Tuhan membebaskan kira bara-bara umatnya yang terikat, yang terbelenggu
dengan tangan yang teracung, dengan tangan yang kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami lepaskan berkat Tuhan untuk peserta Zoom PSBB, untuk yang mengikuti melalui YouTube. Di dalam nama Yesus, masuk dalam destiny Tuhan, masuk dalam warisan-warisan ilahi, masuk dalam perjanjian ilahi di dalam nama Yesus, masuk dalam perjanjian turun-temurun di dalam nama Yesus, masuk semakin kuat seperti mendirikan mesbah, masuk ke dalam ruang Maha Kudus sebagaimana Ishak mau meletakkan dirinya di mesbah di dalam nama Tuhan Yesus, masuk dalam ketepatan, masuk dalam perjanjian Tuhan. Kami katakan tidak ada kegagalan, sebagaimana Yusuf Tuhan disertai Tuhan, Yusuf diberkati Tuhan. Kami berkata, kami juga menjadi berkat kemanapun kami pergi, kami menjadi berkat, bahkan menjadi berkat buat seluruh bumi, memberi makan seluruh bumi, menjadi berkat buat keluarga kami, saudara-saudara kami di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan memberi makan saudara-saudara kami sesuai janji Tuhan. Tidak ada yang miskin di antara kami. Semua yang baik yang dari Tuhan itu jadi di dalam nama Yesus. Dari setiap janji Tuhan yang baik yang Tuhan berikan kepada kami, tidak ada yang tidak tergenapi. Kami mulai terima Tuhan berkat-berkat 7 meterai, berkat-berkat 7 pilar. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Kami cabut sekali lagi pilar-pilar dasar-dasar yang lama, yang bukan daripada Tuhan, kami cabut di dalam nama Yesus. Perjanjian dengan pesugihan, ya dengan gunung kawi, dengan tuyul-tuyul, dengan jin, ilmu-ilmu perdukunan, babi ngepet dan sebagainya, kami cabut di dalam nama Tuhan Yesus. Spirit-spirit perbudakan, kami cabut di dalam nama Yesus. Kami lepaskan shalom, kami lepaskan hikmat, kami lepaskan kelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya yang ilahi itu sedang terjadi di dalam nama Yesus. Kami kawal juga Tuhan. Apa yang terjadi di Bali, persidangan G20. Kami katakan hanya kesepakatan yang dari Tuhan, yang jadi kesepakatan yang bukan dari Tuhan, digagalkan. Ada tertulis, bangsa-bangsa mereka akan perkara yang sia-sia, tetapi itu akan gagal, dan bumi akan penuh dengan pengetahuan akan kemuliaan Tuhan. Ada tertulis di Mazmur 2, Tuhan mengolok-olok mereka di dalam nama Tuhan Yesus, dan dalam kehangatan mukanya, Tuhan melepaskan sukacita. Kami terima senjata tertawa, kami terima sukacita ilahi, mengalahkan setiap iblis, mengalahkan setiap musuh, di dalam nama Tuhan Yesus. Sesuai janji Tuhan, kami terima sukacita abadi menjadi bagian kami. Sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagian kami, kami terima sukacita abadi. Kami menjadi terima warisan 2 kali lipat. Kami terima warisan-warisan anak sulung, warisan keilahian. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengejar yang ilahi, kami menginginkan yang ilahi di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang pernah kau buat di Azusa Street, di Pensacola, Florida, di Toronto Blessing, itu terjadi lagi dengan skala yang lebih dahsyat, dengan skala yang lebih besar di dalam nama Yesus. Apa yang pernah kau buat di Cambridge dalam nama Yesus, terjadi dengan skala yang lebih besar, skala yang lebih dahsyat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami katakan shalom terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Engkau yang menyempurnakan, sebab Engkau dapat melakukan jauh lebih daripada yang kami doakan ataupun kami pikirkan. Ya, mungkin ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, nggak apa-apa. Saya kembalikan kepada Ibu Eva. Mungkin Ibu Eva juga berkenan menyampaikan lihat apa, dapat apa. Saya harap bisa memberkati kita semua. Terima kasih Pak Daniel Ferry. Tadi memang ada spirit apa ya? Kabulan tadi kuat sekali tadi waktu saya menyembah tadi bahasa roh, terus ada apa Nyiroro Kidul yang tadi naik ya, tadi dia keluar kan. Ya, jadi Bapak dan Ibu sebenarnya kalau yang benar itu istilahnya yang benar itu artinya kalau kita punya kekuatan, yaitu yang belum habis kita habisi ya. Terus jarahan yang selama ini mereka pegang itu kita ambil. Karena peperangan itu istilahnya gini ya. Kalau baru perang ya, baru istilahnya mengusir roh-roh jahatnya itu menurut saya itu baru setengah ya. Baru setengah, mungkin istilahnya 40% lah saya bilang ya. Tapi yang harusnya lebih banyak itu kita ngambil yang dari surga, yang ilahi ya. Tapi sekali lagi memang ya, ini kadang-kadang nggak bisa dipaksakan, butuh kekuatan, butuh unity, butuh pengertian, butuh kedewasaan ya, dan butuh juga waktu ya. Oke, terima kasih. Tapi saya harap sudah setidaknya sudah semaksimal mungkin ya Bu Eva ya. Sudah habis ya Bu Eva ya. Gimana Bu Eva, sudah habis ya roh-rohnya? Udah. Ya, oke. Oke, terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya lihat ini ya. Ya, kayaknya ada yang bertanya ya, coba ya. Tanya di chat Pak, dari Pak Mauricio. Bagaimana dengan orang-orang yang percaya yang masih banyak yang
belum menyadari bahwa dirinya hidupnya masih terikat dengan kutuk dan generasi leluhur dan pengaruh duniawi, sedangkan masih melakukan rutinitas. Ya, jadi pertama-tama terima kasih jawab pertanyaannya, dan jawaban saya adalah gini Bapak dan Ibu. Ya, kita lakukan bagian kita aja. Ya, jadi ada yang merupakan bagian kita. Ya, kenapa? Karena Bapak dan Ibu, saya pernah bahas ya, tuayan itu intinya ada 3 ya, ada 3 hari raya di mana orang Israel itu harus datang ke Yerusalem, ada 3 hari raya yang terkait dengan penuaian. 1 penuaian jelai, hari raya Paskah, 2 penuaian gandum, hari raya Pentakosta, 3 penuaian buah, hari raya Pondok Daun ya. Kita baru aja selesai sebenarnya Pondok Daun ya. Tapi maksudnya apa Bapak dan Ibu? Kita ini manusia ini ada 3 golongan setidaknya ya. Alkitab berkata ada golongan Israel, golongan gereja ya. Israel itu gimana? Israel itu hatinya dikeraskan ya. Ada tertulis di Roma kalau nggak salah ya. Hatinya dikeraskan ya, supaya apa? Supaya keselamatan bisa datang ke seluruh dunia ya. Jadi harusnya apa? Hati Israel dikeraskan, keselamatan datang ke seluruh dunia, gereja diangkat ya. Setelah Israel itu ada gereja, nah setelah itu masih ada yang namanya golongan bangsa-bangsa yang belum kenal Tuhan ya. Jadi lakukan bagian kita aja, doakan aja semaksimal mungkin, sebagaimana apa? Sebagaimana Ayub ya. Ayub mendoakan anak-anaknya ya. Bagian kita apa? Kita juga bisa berperang yang mengikat kuasa-kuasa gelap. Makanya saya berikan itu ya, berikan apa? Beberapa petunjuknya, tapi gini ya, pijakan-pijakannya. Tapi gini, saya nggak bisa terlalu detail ya. Kalau Bapak dan Ibu mau detail gimana ya, saran saya boleh ikut kuliah ya. Kita ada beberapa ini, atau masuk gereja-gereja tertentu yang kita tahu ada pemuritan yang sevisi dan semisi ya. Tapi kalau enggak ya jawaban instan aja ya. Terima kasih ya, itu urusan mereka ya. Jadi kedua ya, dari Pak Mauricio juga pertanyaannya bagaimana? Lantas bagaimana menurut Bapak tentang satu wilayah tanah medan perang yang di mana tempat penghabisan satu etnis, satu ras, satu suku ya? Apakah wilayah tersebut masih dapat kutukan? Ya betul ya. Betul itu artinya gini ya. Kutukannya itu secara umum ada ya, tapi itu merupakan apa? Merupakan istilahnya peperangan ya. Kutuk itu misalnya ada. Kenapa? Karena setiap hari kan orang melakukan ritual ya, kejahatan, dosa, penyembahan berhala. Itu menjadi kutuk ya. Tapi kalau anak-anak Tuhan itu bisa berdoa, nah langitnya bisa terbuka. Ya, saya gambarkan dengan ini ya, langit terbuka. Nah, ini tadinya kutuk ya. Ya, kutuk di sini. Nah, saya gambarkan ada doa, pujian penyembahan, doa keliling gitu ya. Nah, ini mendatangkan berkat ya, berkat Tuhan ada atas di pada kota benar. Dasarnya dari mana? Dasarnya Lukas 3 ayat 21. Yesus berdoa dan langit terbuka. Cuma sekali lagi maaf ya, maaf itu artinya ini cuma jawaban sangat instan ya. Yang terutama gimana ya, harus praktek ya. Kadang-kadang tuh orang mau praktek gimana ya, mau instan ya bisa ya, dapetnya apa? Dapetnya Indomie. Ya, oke ya. Ada pertanyaan Bapak Eri ya, kalau teman sudah kalau saya sudah pelepasan, saya ditahirkan kok gampang sekali berbuat dosa cabul, zina, itu gimana ya? Itu apalagi kondisi lagi marah dan kecewa. Ya, Lukas 11 berkata gini Bapak dan Ibu. Begitu kita ini dilepaskan, kita harus belajar mengisi rumah. Ya, dasarnya dari Lukas 11 ya. Kenapa? Karena roh itu cuma keluar, tapi sudah itu dia akan mengintai dan mengisi, berjuang untuk mengisi rumah ya. Nah, makanya bagaimana? Ya, sekali lagi saya dorong, saya anjurkan untuk belajar ya Bapak dan Ibu ya. Misalnya apa? Masuk persekutuan yang kuat ya. Apa istilahnya sekarang tuh pasukan ya, training 2 pasukan. Kenapa? Dan semua orang itu istilahnya gini ya. Namanya pasukan tapi belum tentu punya kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan setan-setan. Saya bukan menghakimi ya Bapak dan Ibu. Cuma ini pelajaran saya. Ya, saya juga dulu sebut diri saya pasukan, tapi kekuatan pasukan itu beda-beda juga ya. Nah, jadi jadi saran saya ya ini ya, ada beberapa STT ya, saya juga mengajar sebagai dosen di STT tersebut ya, itu mengadakan kuliah ya, kalau mau pelajari atau ikut-ikut pemuritan secara online, supaya apa? Supaya rumah kita terisi ya. Tapi kalau saya berikan satu khotbah, nah gini ya, intinya gini ya, itu kemarin ada, maaf ya saya sebut nama gereja, tapi saya rekomendasikan ada khotbah hari Minggu kemarin di gereja JKI Hananiel Cinta, pembicaranya Pak Yosua Luki Antonio ya, bicara mengenai peperangan rohani pribadi. Saya ulangi Bapak dan Ibu, peperangan rohani pribadi. Karena orang ini seringkali mau semangat belajar yang teritorial ya, belajarnya setan-setan, malaikat jatuh, tapi nggak ngerti gimana
menaklukkan yang di pribadi. Sehingga akhirnya apa? Ya jatuh lagi, kena lagi gitu ya. Nah, itu jawaban singkatnya aja ya. Karena ini istilahnya Bapak dan Ibu tuh dianggap sebagai pendoa, ya jadi kalau jawabannya cuma referensi. Ini 1, 2, 3 silakan pelajari dari buku 1, 2, 3 gitu ya. Tapi enggak secara detail ya. Nah, terus dijelaskan lagi tentang kasih setia Tuhan sampai beribu-ribu tahun, beribu-ribu generasi. Ya, intinya gini ya. Terima kasih pertanyaannya bagus ya. Jadi mungkin gini, Bapak dan Ibu pernah dengar lagu nggak? Singkatnya gini, 1,000 generations. Ya, maksudnya apa? Ya gini ya, Tuhan itu membuat perjanjian dengan Abraham, ya dasarnya perjanjian Abraham. Ya kenapa? Karena kutuk, ya kayu salib itu dasarnya kutuk yang istilahnya menebus umat Tuhan dari dosa dan membuat orang itu menerima berkat Abraham. Ya, jadi berkat Abraham apa? Pelajari. Ya sekali lagi nggak bisa saya jelaskan secara detail. Ya, nah jadi gini, ya ada dasar ayatnya di mana Galatia 3 itu mengatakan bahwa apa? Yesus naik ke kayu salib untuk menebus kita, saudara dan saya dari kutuk. Ya, supaya apa? Supaya berkat Abraham bisa diterima. Berkat Abraham itu apa? Kejadian 24. Abraham diberkati dalam segala hal. Saya ulangi, Abraham diberkati apa? Dalam segala hal. Jadi berkat Abraham itu berkat yang lengkap. Ya, berkat yang tanda kutip istilahnya sempurna sampai pada masa Abraham. Ya, nggak ada ya berkat yang tercuri. Nah, lalu apa? Lalu gini ya, Tuhan itu kan berjanji ya bahwa keturunan Abraham akan banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Ya, nah Tuhan ini istilahnya gimana? Istilahnya bikin asuransi. Ya, asuransi itu artinya gimana ya? Dia mengerti bahwa apa keturunan Abraham ini nggak lama nih akan berbuat dosa, berbuat zina. Ya, pada zaman Musa aja mereka udah menyembah anak lembu unggas. Ya, jadi gimana? Jadi keturunan perjanjian Abraham itu dibuat istilahnya gini ya, sampai beribu-ribu generasi, beribu-ribu keturunan. Ya, dasarnya dari mana Bapak dan Ibu pelajari ya, perjanjian baru dibuka dengan Matius. Ya, Matius itu semua cerita. Yesus anak ini, anak ini, anak ini, anak ini, anak ini, anak ini. Kenapa? Karena itu untuk mewarisi berkat-berkat generasi, ya. Yang namanya tahta Ratu Elizabeth, ya, sekarang ada Raja Charles, itu enggak tiba-tiba dari orang biasa mereka terima, tapi mereka terima dari keturunan. Ya, bahkan keturunannya katanya siapa? Keturunannya ya raja segala raja. Masih ada keturunan Daudnya katanya, ya. Kalau nggak percaya juga nggak apa-apa, ya. Karena itu ada hal-hal yang di luar Alkitab, ya. Jadi intinya apa? Intinya itu adalah semacam cara Tuhan untuk mengamankan supaya apa? Janji Tuhan pasti terjadi, tergenapi. Keturunan orang benar seperti apa? Banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Atau bahasanya Tuhan itu pengen banyak orang masuk surga, Bapak dan Ibu. Ya, tapi iblis juga berusaha mencuri, membunuh dan membinasakan. Nah, Tuhan itu istilahnya membuat satu perjanjian. Perjanjian apa? Perjanjian hesed. Ya, bahkan itu istilahnya hesed itu diterjemahkan sebagai kasih setia. Ya, kasih setia itu kasih setia yang kekal. Ya, kenapa? Mungkin saya gambarkan gini. Ya, misalnya Tuhan itu bikin perjanjian ya dengan si A. Ya, lalu disangkal oleh si A. Misalnya dia tidak menyembah Tuhan, yang menyembah berhala. Misalnya contohnya apa? Contohnya gini ya, Salomo kan sempat jatuh pada penyembahan berhala. Nah, itu kutuknya itu masih ada, tapi Tuhan membuat apa? Satu jaminan, perjanjian Israel. Perjanjian Daud, perjanjian tahta Daud, perjanjian yang kekal. Ya, maaf, yang kekal di sini deh. Ya, yang kekal saya pakai tangan kanan gitu ya. Nah, Daudnya mungkin jatuh, ada kutuknya sampai 4 keturunan, tapi ada perjanjian kasih setia. Dan berapa banyak kita mengerti, berapa banyak kita mengingini, ya. Dan untuk ini gimana? Ya kita perlu mengerti ya, bukannya nggak boleh ya istilahnya. Saya percaya ini kita diberkati oleh pemimpin-pemimpin rohani juga, ya. Tapi saya percaya ini waktunya ini kita punya kepekaan, ya. Kenapa? Kan ini waktunya ini untuk keselamatan seluruh dunia. Nah, nggak semua orang punya cukup kekuatan iman perjanjian untuk apa? Untuk menjadi berkat buat seluruh dunia, ya. Dan kita ini perlu belajar apa? Ya mencari orang yang belajar dari role model yang istilahnya bisa memberkati seluruh dunia ini, ya. Tapi kalau Bapak dan Ibu nggak mau, ya istilahnya gini, oh saya bagian saya Banten, ya udah, ya nggak apa-apa juga, gitu ya. Bukan saya ini mau istilahnya mau maksa, gitu ya. Tapi kan minimal Bapak dan Ibu tuh udah deklarasi, saya perjanjiannya bangsa-bangsa, mendoakan bangsa-bangsa. Jadi harus mengertilah spirit-spirit yang mengikat bangsa-bangsa, yang mempengaruhi bangsa-bangsa, ya. Nah, jadi
apa intinya gini ya, putuskan diri kita dari garis keturunan yang lama. Kenapa? Karena yang lama itu dulu pernah buat perjanjian dengan ilah-ilah yang tidak menjadikan langit dan bumi. Ya, kecuali apa? Kecuali Bapak dan Ibu sempurna ya, ada di atas garis keturunan orang benar. Ya, terus apa? Terus masukkan diri kita ke garis keturunan ilahi dan buat perjanjian. Saya ini di sini. Nah, saya udah buat perjanjian, saya terikat dengan perjanjian. Ya, jadi istilahnya gimana? Ya, orang lain mau tawarin 10 miliar, saya nggak peduli. Saya istilahnya biarin aja. Ya, saya tahu siapa yang pegang perjanjian. Saya istilahnya gini, ya, berpegang dengan orang-orang yang memegang perjanjian. Ya, nah ini semoga dapat menjadi gambaran. Tapi selanjutnya, ya ini harus istilahnya dialami, ya, bagi hidup. Ya, kenapa? Karena ada hal-hal tuh yang istilahnya gini ya bisa lah dijelaskan sama 5 menit, tapi cuma istilahnya halaman pembukaannya aja. Ya, kalau buku itu cuma halaman pertama, halaman terakhir. Supaya apa? Supaya mau baca sendiri. Ya gitu ya Bapak dan Ibu. Ya supaya apa? Supaya kita bisa menerima janji Tuhan. Saya ngalamin nggak? Ya, seenggaknya saya kemarin menjadi berkat ya buat Amerika ya. Ya pergi ke Amerika, ya ada orang Amerika yang diberkati, ya kita doa keliling di Amerika, kita melawan kedurhakaan, pembinasa keji, ya kita mengangkat tabut arak-arakan di sekeliling Washington DC dan lain sebagainya. Ya bukan untuk pamer Bapak dan Ibu, untuk memotivasi. Ya kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya kalau kita mencuri kemuliaan juga Tuhan nggak suka. Ya oke, terima kasih buat pertanyaannya. Masih ada pertanyaan lagi ya, Pak Maris juga. Bagaimana tanggapan Bapak bahwa masih ada beberapa gereja sinode yang dalam ini menekankan penting ada karunia profetik, pelepasan dalam liturgi ekaristi. Ya intinya sama Pak. Ya, intinya apa? Ya itu lakukan bagian kita aja. Ya kalau Tuhan bilang berikan peringatan, ya kita berikan peringatan. Ya kalau Tuhan bilang doakan, ya kita bisa doakan. Ya secara umum kita bisa doakan. Ya tapi nggak semua orang ini dikasih peringatan mau. Ya, kalau nggak mau gimana? Ya itu urusan mereka. Ya, jadi gimana? Ya gini Bapak dan Ibu. Kalau menurut saya sederhananya gini ya. Bapak dan Ibu kalau setuju ya syukur. Ya kalau menurut saya gini ya. Kalau Bapak Ibu nggak setuju ya gini. Ya udah kita buat gereja sendiri aja gitu loh. Ya ngapain kita ngurusin gereja orang lain? Kita istilahnya ya kecuali kalau disuruh Tuhan ya Bapak dan Ibu. Ya, tapi istilahnya gini ya. Saya mulai dengan apa? Banyak tuh orang yang nggak setuju dengan yang saya lakukan, ya bahkan termasuk pemimpin-pemimpin saya, maksudnya adalah pemimpin-pemimpin saya yang nggak setuju gitu ya. Saya ditegur pernah, istilahnya saya pernah mau istilahnya diberikan konsekuensi, tapi gini, karena saya merasa ini yang benar, ya saya tunduk dengan pemimpin lain yang saya tahu punya perjanjian, ya istilahnya gini ya, saya lakukan bagian saya aja. Ya, lalu gimana? Ya paling-paling saya buat YouTube ya. Kalau kuat gimana ya buat gereja gitu ya. Karena apa? Karena kan mereka itu kan istilahnya gini ya. Mungkin di mata kita melakukan kesalahan, tapi kan istilahnya gini. Mereka juga kan istilahnya gini ya. Secara hukum itu misalnya apa? Secara hukum Indonesia gitu. Mereka nggak otomatis langsung berbuat kesalahan. Paling istilahnya apa ya? Kehilangan upahnya di kekekalan. Ya jadi gimana? Ya kita lakukan bagian kita aja. Selesaikan bagian kita. Usahakan kita terangkat. Kalau nggak terangkat gimana? Ya mungkin mereka seperti golongan Israel, ya hatinya dikeraskan oleh Tuhan. Ya terima kasih Bapak dan Ibu. Saya rasa sudah jam 9 lebih. Saya kembalikan kepada Ibu Eva. Saya kembalikan semoga bisa menjadi berkat. Ya singkat-singkat aja. Kalau mau lebih detail, saya kembalikan kepada Bu Eva untuk mengarahkan. Ya, Ya. Pak Daniel Ferry Setiawan, wow, luar biasa. Bapak Ibu siapa yang diberkati Tuhan, lambaikan tangan. Bapak Ibu di sini banyak kamera yang tertutup, luar biasa hari ini. Walaupun tadi 50 lebih, tapi kita percaya kita diberkati Tuhan hari ini. Sungguh luar biasa Bapak Ibu ya. Terima kasih atas berkat-berkatnya. Hari ini kita sudah belajar bagaimana mematahkan. Untuk ini kita perlu mungkin untuk pematahan kutuk nanti ya Pak ya selanjutnya ya. Kutuk keturunan gitu. Perlu nggak Pak? Ya, saya rasa sih ada perlunya. Cuma itu cuma setengah. Ya, setengah itu artinya gini ya. Banyak orang itu mau dilepasin kutuknya. Lalu buat apa? Lalu buat apa tuh kan gini ya. Ini saya kasih contoh ya, Ya, saya kasih contoh tuh Yesus ya. Yesus itu ketika memilih 12 murid itu dasarnya apa? Mereka itu tanda kutip tuh orang-orang miskin, nggak berpendidikan. Kerjanya nelayan, bukan ahli Taurat yang belajar agama, belajar firman, bukan. Mereka di Galilea, gitu. Istilahnya kerjaan kasar, ya. Tapi mereka mau ikut Yesus, ya. Jadi ketika
di Yahudi atau di Israel gitu ya, itu orang itu dipilih untuk mengikuti satu rabi, satu pengajar, mereka tuh meninggalkan segala-galanya untuk menjadi rabi itu. Nah, kalau Bapak dan Ibu merasa belum siap, Bapak dan Ibu, gini, Lukas 11 itu berkata gini ya, keadaan seseorang itu menjadi lebih buruk. Ya, kenapa? Karena dia ini nggak siap untuk mengikuti. Dia nggak belajar mengisi rumahnya. Ketika dilepaskan, ada 7 roh lain yang menunggu, Bapak dan Ibu. Ya, jadi kalau buat saya sendiri istilahnya gini ya. Ya, Bapak dan Ibu istilahnya gini, kalau bagusnya ya bagus juga untuk dilepaskan. Tapi saya dorong itu, ya kalau saya tuh mendorong lebih kayak ikut pemuritan, ikut orang yang mengerti perjanjian, ya, yang mengerjakan kehendak Tuhan, ya. Kenapa? Karena kalau enggak, Bapak dan Ibu, iblis itu akan terus berusaha mencuri, membunuh, dan membinasakan. Saya tuh istilahnya gini ya, saya sendiri istilahnya gini ya, saya nggak bisa istilahnya buat saya ini bergaul dengan terlalu lama dengan orang-orang yang istilahnya menurut saya nggak benar-benar ngejar Tuhan, gitu. Ya. Kenapa? Karena nanti saya akan habis. Kenapa? Saya ini peperangannya dengan istilahnya setan-setan, malaikat jatuh, binasa keji gitu. Ya, jadi hidup saya itu istilahnya gini. Saya minta maaf nih, tapi saya nggak bisa. Kalau buat saya nggak bisa melayani semuanya. Ya, jadi gimana? Kalau saya ada waktu ya cocok ya silakan. Kalau enggak gimana? Kalau enggak ya saya arahkan seperti tadi. Ikutilah pemuritan, mintalah yang melayani Bapak dan Ibu. Misalnya apa? Ya contohnya sederhana. Ya sederhana. Masuk ke gereja, gereja itu akan melayani. Ya, gereja itu punya tanggung jawab untuk melayani jemaat, ya. Terus apa? Ya saya berikan tadi ya satu contoh khotbah bagaimana ya kalau menurut saya ya kalau saya bilang satu gereja yang saya sarankan di Jakarta ya saya sarankan gereja itu, ya. Tapi tentunya toh itu bukan istilahnya sesuatu yang bisa diikuti oleh semuanya, ya. Jadi bisa di mana? Ya bisa banyak kok pelayan-pelayanan yang bisa melayani pelepasan, ya. Oke, tapi saya lebih cenderung seperti itu. Yang nggak semua orang itu istilahnya mau atau siap mengikuti harganya. Kenapa? Karena untuk mengikuti Yesus itu istilahnya gini, harganya apa? Harganya segala-galanya. Kalau keselamatan itu gratis ya, tapi kalau pemuritan itu istilahnya segala-galanya. Ya, saya ini istilahnya gini ya, minggu gitulah. Minggu kalaupun ada gereja undang gitu dengan PK gitu persembahan. Tapi tugas saya berdiri buat Jakarta, ya saya akan kerjakan buat Jakarta. Ya, itu udah panggilan saya, destiny saya. Sekalipun apa? Kalau Bapak dan Ibu hitung ya istilahnya. Waktu 10-11 jam ya istilahnya ya. Belum bensin, belum makan, belum apa tol dan lain sebagainya. Itu apa? Ya buat saya ini mesbah. Ini mesbah saya ya. Jadi kalau orang itu istilahnya gini, mau mengikatkan diri dengan mesbah yang merupakan visi saya, ya boleh silakan. Tapi kalau enggak gimana? Ya udah, saya lakukan sebisanya, saya arahkan lagi nih. 1 2 3 4 5 silakan gitu loh. Ya, terima kasih loh Bu Eva. Ini jangan tersinggung ya. Ini cuma istilahnya gini. Kita harus bisa menyelesaikan destiny kita masing-masing. Ya, ada yang naiknya istilahnya naik mobil truk, ya. Ada yang naik mobil balap gitu. Tapi ada yang mungkin istilahnya bagiannya naik sepeda, ya. Naik ini. Tapi ini bukan penghakiman. Ya cuma istilahnya memang saya mengerti apa yang saya jelaskan, apa yang saya bagikan ini mungkin belum bisa istilahnya untuk semua orang. Yang untuk banyak orang ini misalnya apa? Cepet banget, padat banget ya. Maaf deh. Ya, saya juga tahu ya. Tapi ibaratnya film, cukup trailernya aja. Ya, trailernya apa? Kesimpulannya apa? Tadi Spirit Kidul pergi. Ya, terus apa? Tadi Bu Eva lihat Spirit itu pergi. Nah, itu kesimpulannya. Ya, tapi kalau orang kan pengennya instan kesimpulannya. Nah, saya bilang saya bayarnya ini 14-15 tahun. Ikut dengan pemimpin saya, ikut dengan apa pemuritan saya, pelayanan saya 20 tahun lebih ya. Tapi nggak apa-apa ya, setiap orang punya kedewasaannya. Nah, ini saya tawarkan gitu ya, seperti itu aja. Saya kembalikan kepada Bu Eva. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baiklah, Bapak Ibu, kita akan setelah ini nanti kita akan deklarasi, tapi sebelumnya saya akan ministry update. Saya mengucapkan terima kasih buat Pak Daniel Feristiawan dan juga Bapak Ibu yang baru bergabung. Terima kasih.